Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di tengah kota besar, Kekaisaran Ares, dua orang penjaga berjalan di tengah kerumunan orang. Salah satu dari mereka berkomentar tentang betapa damainya semuanya. Pada saat yang sama, penjaga yang lain, yang lebih tua, lebih berhati-hati dan skeptis, tidak terkecoh dengan keadaan ini, mengatakan kepada rekannya bahwa kaum revolusioner dapat menyerang lagi kapan saja. Namun, dia kemudian mulai mengabaikan bahaya tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak ada kaum revolusioner, hanya beberapa petani yang bermain-main. Dan rekannya setuju. Mereka melanjutkan percakapan mereka dengan mengakui sekali lagi bahwa keadaan sangat tenang akhir-akhir ini. Berpikir bahwa apa yang disebut kaum revolusioner menyadari bahwa pemberontakan mereka tidak ada gunanya, dan mereka berhenti begitu saja. Atau mungkin mereka dijaga oleh para ksatria kekaisaran, mengungkapkan keinginan mereka agar keadaan tetap seperti ini. Sayangnya bagi mereka, sekelompok orang berbaju besi sedang merencanakan langkah selanjutnya di tempat lain yang terlihat seperti penjara bawah tanah yang tampak menyala. Mereka berencana untuk membunuh kaisar dan meruntuhkan kekaisaran untuk selamanya. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, menyatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kerajaan. Dan tampaknya bagian terpenting dari pemberontakan ini berada di pundak seorang pria berambut merah, tinggi, dan berotot, Logan McLean. untuk melindungi teks suci dengan cara apapun. Logan mengatakan bahwa dia sadar ketika seorang pria lain masuk ke dalam ruangan dan mengatakan bahwa Logan pasti seorang patriot. Dia tidak mengerti apa yang dia maksudkan, dan meminta pria itu untuk menjelaskannya. Dia melakukannya dengan memberitahu Logan bahwa banyak orang yang dikorbankan untuk mengambil dan melindungi teks rahasia dari kekaisaran, dan dengan memiliki buku tersebut membuat Anda menjadi target nomor 1 militer kekaisaran. Maka dengan melakukan pekerjaan yang menghebohkan ini, dia menjadi seorang patriot. Namun, Logan mematahkan harapannya, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menjadi sukarelawan untuk pekerjaan itu, yang dijawab oleh orang lain bahwa perannya memang diberikan kepadanya hanya karena kemahirannya dalam bahasa kuno. Namun, fakta bahwa dia melakukannya tanpa mengeluh juga cukup patriotik. Logan meneriaki pria itu, membuatnya gemetar dengan celana dalamnya, mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia katakan adalah penghinaan terhadap rekan-rekannya yang lain, dan bahwa motifnya tidak terletak pada patriotisme, tetapi balas dendam. Dia kemudian menceritakan kisah hidupnya, bagaimana dia adalah seorang pecundang yang tidak berguna, yang selalu tumbuh di bawah bayang-bayang kakaknya, Ranyan. Sebuah gambar dari masa lalunya muncul, pertarungan antara dia dan saudaranya, di mana Ranyan muncul sebagai pemenang. Para penonton mengobrol tentang bagaimana baru 3 tahun tuan muda ini mengangkat pedang, sementara Logan telah menerima pelatihan ksatria selama 10 tahun terakhir. Hal ini membuatnya menjadi orang bodoh dari Keluarga McLean. Di tempat lain, buntut dari peristiwa memalukan terjadi. Logan dihukum oleh ayahnya karena menggunakan racun kelumpuhan pada saudaranya, dan diberitahu bahwa jika Ranyan tidak melakukan hal ini, konsekuensinya akan sangat parah. Namun, sang kepala keluarga tidak menyelesaikan pemikirannya, dan malah mengusir Logan, mengatakan kepadanya bahwa karena perbuatan yang telah dilakukannya, dia bukan lagi anaknya. Peristiwa ini menyebabkan Logan meninggalkan keluarganya dan menjadi tentara bayaran, dan menurutnya, butuh waktu 2 tahun baginya untuk menyadari betapa buruknya dirinya, tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Di kota yang sama, sebuah percakapan antara dua orang wanita menarik perhatian Logan, yang melakukan perjalanan dengan identitasnya yang disembunyikan di tengah-tengah kota yang ramai. Sebuah eksekusi publik akan diadakan di alun-alun kota, dan nama tahanannya tidak lain adalah Ronyon. Mendengar hal ini, Logan mulai berlari melintasi kota, mencoba untuk sampai ke alun-alun tepat waktu, ingin berbicara untuk terakhir kalinya dengan saudaranya, berdoa agar dia masih hidup. Namun, ketika dia sampai di sana, apa yang dia lihat membuatnya mual. Seorang penjaga mengangkat kepala Ranyan ke atas untuk dilihat orang banyak. Penjaga tersebut berteriak agar semua orang mendengar bahwa ini adalah akhir dari orang bodoh yang berani melawan kekaisaran. Sementara semua orang bersorak atas kematian Ranyan. Logan memutuskan untuk membalas dendam kepada kekaisaran karena telah membunuh keluarganya dan menghilangkan kesempatannya untuk memohon pengampunan Ranyan. Di istana, Logan diikuti oleh sekelompok penjaga bersenjata saat dia berhasil mencuri buku rahasia. Tetapi tampaknya sekarang dia tidak memiliki jalan keluar. Dia bertarung dan berhasil membunuh beberapa penjaga sebelum dia dikepung dan diminta untuk menyerah. Logan melihat sekelilingnya, menyadari bahwa mungkin disinilah ia akan menemui ajalnya, dan berpikir bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia mengeluarkan kelereng ajaib yang meledak dan membunuh semua orang seketika, termasuk dirinya sendiri. Manifestasi hati nurani Logan diperlihatkan, dan apa yang dipikirkannya sangat menyedihkan. Melihat kembali kehidupannya, dia hanya dapat melihat semua penyesalan yang dia miliki, dan bagaimana dia hidup dengan satu tujuan, yaitu membalas dendam. Dia merasa nyaman dengan kenyataan bahwa setidaknya dia bisa menghabisi para bajingan kekaisaran itu. Namun, penyesalan terbesarnya, yang bahkan tidak akan bisa dia hindari di akhirat, adalah tidak memohon pengampunan keluarganya, dan dia berharap mungkin dia akan bertemu mereka lagi setelah kematiannya, dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu. Tiba-tiba, dia terbangun di tempat tidurnya dengan sakit kepala yang luar biasa, yang tidak dia pahami karena dia baru saja meninggal beberapa detik yang lalu. Bagaimana bisa sakit jika dia sudah mati? Pikirannya terganggu oleh pelayannya, Rick, yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Logan,
yang masih tidak yakin dengan keadaan sekelilingnya, bertanya kepada Rick bagaimana dia bisa masih hidup sejak dia meninggal 30 tahun yang lalu. Rick, yang takut akan keadaan tuannya, memanggil dokter. Saat itulah Logan melihat lambang keluarganya di mana-mana, dan berpikir bahwa mungkin dia sedang bermimpi. Namun, ternyata tidak demikian, karena selanjutnya, Ronyan memasuki ruangan dan bertanya kepada Logan apakah dia baik-baik saja. Logan pun mengingat kembali memori duel pertama mereka, dan adegan saat Ronyan datang mengunjunginya setelah dia kalah darinya. Dia ingat melempar bantal ke wajah kakaknya dan menempatkannya di tempatnya, dan bersikap kasar seperti biasa, memanggilnya anak haram. Meskipun dia tampaknya menangani hal-hal yang berbeda kali ini. Saat Rick mencoba membawa Ronyan pergi, Logan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan, dan menyuruh Ronyan mendekat, membuat Rick terkejut. Ronyan meminta maaf kepada kakaknya, mengatakan bahwa dia seharusnya lebih berhati-hati, tetapi Logan menghentikannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu, dan kemudian mengatakan bahwa dia seharusnya yang meminta maaf. Namun, belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menangis. Ronyan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan mengatakan bahwa dia perlu istirahat. Logan mulai berpikir tentang saudaranya, bagaimana seseorang yang baik hati seperti dia terbunuh, bagaimana dia bertempur di garis depan seperti yang diperintahkan oleh kerajaan hanya untuk dibantai. Logan bangkit dan mengatakan kepada Ronyan bahwa dia minta maaf sambil melompat untuk memeluknya. Ronyan, yang sedikit takut dengan perilaku kakaknya, bertanya mengapa dia menangis, sebelum mulai menangis juga. Selanjutnya, Ronyan pergi, tetapi tidak sebelum memberitahu kakaknya bahwa dia akan datang berkunjung lagi. Logan tersenyum dan menyuruhnya untuk berhati-hati dan beristirahat. Senang karena ia bisa melihat kakaknya bertambah sehat. Setelah adiknya pergi, Logan melihat keluar jendela, berpikir bahwa jika ini bukan mimpi, dan dia benar-benar dibawa kembali ke masa lalu, maka dia harus mengubah semua kesalahan yang dia lakukan. Namun, introspeksinya tidak berlangsung lama, karena seorang pelayan memasuki ruangan dan mulai meminta maaf kepada Logan, yang dibalas oleh Logan dengan bertanya mengapa dia melakukan itu. Kemudian Rick datang untuk membawa Mary pergi, dan menyalahkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa ia lupa memberitahukan bahwa Logan sedang beristirahat di sana, dan bahwa ia seharusnya tidak mengganggunya. Rick juga meminta maaf, dan saat itulah Logan menyadari bahwa dia adalah seorang bajingan besar, dan bahwa dia juga sering menganiaya para pelayannya. Logan kemudian mengatakan kepada mereka bahwa semuanya baik-baik saja, karena dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan meminta Rick untuk mengambilkan pena dan selembar kertas. Terkejut, Rick bertanya apa yang akan dia lakukan pada Mary dengan pena dan kertas. Logan, yang kesal, menyuruhnya untuk menyuruh Mary keluar dan membawakan apa yang dimintanya. Setelah itu, Logan berterima kasih kepada Rick dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi karena dia tidak ingin diganggu. Rick, yang semakin tertarik dengan cara Logan memperlakukannya dengan baik, bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah kepalanya tidak terluka. Logan kemudian berteriak kepada Rick bahwa dia baik-baik saja dan untuk keluar. Rick dengan senang hati menurut setelah mendengar tuannya berteriak padanya dan menyarankannya untuk beristirahat. Kemudian dia keluar dari kamar dan memberitahu pelayan lain bahwa dia baru saja diteriaki, dan bahwa dia pasti baik-baik saja, dan menyuruh semua orang untuk kembali bekerja. Meskipun kesal, Logan mengakui bahwa ini adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri, dan dia harus bersabar. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hal yang paling penting saat ini adalah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi. Lebih khusus lagi, perang melawan kekaisaran yang akan segera dimulai, 10 tahun dari sekarang. Sebuah bencana yang akan membunuh keluarga dan bangsanya, dan mencegah hal itu terjadi adalah tujuannya. Namun, bahaya yang lebih dekat harus diatasi terlebih dahulu. Perang wilayah kekuasaan yang akan terjadi setahun dari sekarang. Perang yang akan dimulai dengan tiba-tiba, dan akan menghancurkan sebagian keluarganya, membawanya ke masa-masa kelam. Berjalan menyusuri koridor kastil, pergi menemui ayahnya, para pelayan mulai membungkuk di hadapan Logan, dan tanpa diduga, seorang pelayan tersandung dan menjatuhkan spray yang dibawanya. Dia gemetar ketakutan, berpikir bagaimana dia bisa jatuh. Dari semua orang, tepat di depan tua muda itu, berpikir dia akan sangat menderita karena kecerobohannya. Logan menawarkan tangannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pelayan itu, terkejut dan senang karena dia tidak dihajar atas apa yang baru saja terjadi, meraih tangan Logan, tapi tidak sebelum melihat senyum canggung di wajahnya. Bro benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh gila. Melihat hal ini, dia kembali berlutut dan mulai memohon maaf. Logan, tertegun, bertanya kepadanya apa yang salah dan menyadari bahwa mengubah perilakunya dalam semalam adalah hal yang aneh dan mereka mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan diri, menyimpulkan bahwa dia perlu meluangkan waktu dan benar-benar menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukanlah orang gila sosiopat yang sama seperti sebelumnya. Lagi pula, itu tidak mungkin hanya karena senyumnya yang tampak mematikan. Saat dia sampai di ruang kerja ayahnya, kehadirannya diumumkan oleh Rick. Sebelum memasuki ruangan, dia mengingat kembali kejadian hari itu. Hari ketika ayahnya mengusirnya, dan mengatakan bahwa dia bukan lagi anaknya. Dia ingat bagaimana di kehidupan sebelumnya, dia membenci ayahnya selama bertahun-tahun setelah diusir. Karena menjadi sosok berhati dingin yang melepaskan semua harapan terhadap anaknya, dan bahkan tidak berpikir untuk mengunjunginya setelah dia pingsan dalam duel resmi. Betapa kejamnya dia, dan bagaimana dia dengan tega membuang anaknya. Dia kemudian terus mengakui betapa bodohnya dia karena memikirkan semua hal itu, dan berpikir betapa patah hatinya orang tua yang tega mengusir anaknya sendiri. Dia hanya menyapa ayahnya, menyatakan kehadirannya dengan hormat. Melihat ayahnya,
dia mulai gemetar, memikirkan bagaimana dia ingin mengatakan bahwa dia menyesal. Namun, dia segera menyadarinya, karena ayahnya, kepala keluarga House Machlean, Patrick Machlean, sama sekali tidak terlihat tersentuh oleh kehadirannya. Lagi pula, meskipun sudah 20 tahun bagi Logan, Patrick masih bisa melihat wajahnya setiap hari. Logan terus menyatakan urusannya, mengatakan bahwa dia ada di sana untuk meminta izin ayahnya untuk mengikuti pelatihan trisolasi di lahan keluarga, yang membuat ayahnya sedikit terkejut. Tampaknya ini adalah rencana Logan untuk memenangkan perang regional, untuk memperkuat seluruh kekuatan wilayah, kekuatan para ksatria dan tentara, untuk memperkuat serta mengembangkan senjata baru, dan beberapa metode lainnya. Agar semua ini berhasil, dia membutuhkan uang. Tapi ada satu masalah. Klan Machlean terkenal di kerajaan sebagai keluarga yang lebih besar. Namun, Logan berpikir ada cara untuk mendapatkan banyak uang sekaligus. Sebuah kejadian yang akan terjadi dalam 3 bulan dari sekarang yang dapat memberinya anggaran keluarga selama 1 tahun sekaligus. Namun untuk itu, dia perlu membangun kekuatan dan memiliki suara di pengadilan. Ayahnya, yang mengetahui tipe pria seperti apa dia, bertanya apakah dia ingin melarikan diri karena dia kalah dalam duel melawan Ranyan. Logan menjawab dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak melarikan diri, tetapi dia menyadari betapa kurangnya dia selama ini. Jadi, meskipun sudah terlambat, dia ingin mencoba dan memperbaiki diri. Ayahnya, yang masih tidak yakin, mengatakan kepadanya bahwa kurangnya usaha bukanlah satu-satunya alasan untuk situasinya. Dan bahkan setelah sekian lama, dia masih belum sadar. Logan menyadari bahwa dia tidak mendapatkan kepercayaan ayahnya dengan mudah. Jadi dia melanjutkan dengan mengakui bahwa dia juga menyadari bahwa perilakunya juga menjadi masalah. Ayahnya, yang lelah mendengar hal yang sama berulang kali, menyuruh Logan untuk pergi. Namun, Logan mulai menangis seperti bayi, dan mengatakan bahwa selama ini dia telah menyalahkan orang lain, alih-alih mengakui kekurangannya sendiri, menjadi bodoh dan tidak dewasa, dan mengatakan bahwa melalui pelatihan ini, dia ingin mengendalikan ketidakdewasaan itu, dan sekali lagi memohon kepada ayahnya untuk mengizinkannya mengikuti pelatihan. Setelah pidato Logan, ayahnya mengakui bahwa semua yang dikatakannya kali ini terdengar tulus dan tidak seperti alasan yang lemah, dan bertanya kepada Logan berapa lama dia akan berlatih. Dia menjawab bahwa waktu yang ditentukannya adalah sekitar 3 bulan, dan ayahnya bertanya apakah menurutnya ini cukup waktu untuk mengejar Ranyan. Ini bukanlah tujuan Logan, namun ia hanya memilih waktu yang singkat untuk melakukan yang terbaik. Dengan sedikit senyum di wajahnya, ayahnya melihat perubahan yang terjadi pada perilaku Logan dan mengizinkannya untuk mengikuti latihan. Logan berterima kasih dan mencoba untuk meninggalkan ruangan, tetapi ayahnya menghentikannya dan mengatakan kepadanya untuk mengingat bahwa saat ini masih musim semi, sehingga tempat pemakaman keluarga bisa menjadi terlalu dingin untuk tidur, jadi dia harus berhati-hati agar tetap hangat. Logan berterima kasih padanya dan pergi untuk latihan. Beberapa hari kemudian, Logan berada di tempat latihan, di mana hanya anggota keluarga Keluarga Machlean yang diperbolehkan, sehingga tidak ada yang akan datang untuk mengganggunya. Dan di samping itu, area yang luas membuatnya sempurna untuk latihan soliter. Tampaknya metode latihan yang akan digunakannya bersifat rahasia, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Rahasia Pedang Ilahi. Di kehidupan sebelumnya, Logan menghafal seluruh isi buku itu, dan kemudian membakarnya, agar kekaisaran tidak bisa mendapatkannya. Sebuah buku yang luar biasa dengan elang emas di sampulnya, dibebani dengan kitab suci yang diwariskan oleh pahlawan zaman kuno, yang membunuh naga jahat yang dulu menguasai dunia ini. Dia menyalin kitab tersebut menggunakan kode rahasia tentara independen, sehingga tidak ada orang lain selain dia yang bisa membacanya. Jika apa yang mereka tulis di dalam kitab rahasia itu benar, maka setelah menguasai kekuatan pedang ilahi, bahkan Master Aura Kekaisaran, atau bahkan Archmage pun tidak akan menakutkan lagi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebelum dia mengalami kemunduran, karena usia dan bakatnya, sudah terlambat baginya untuk mempelajari semua ini. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan. Dasar dari kekuatan ini adalah memodifikasi tubuh itu sendiri dengan menggunakan kekuatan hidup. Kemudian dia harus memfokuskan kekuatan ini pada jantung untuk menciptakan apa yang disebut inti. Dia mengatakan bahwa ini adalah tugas yang sulit bagi seorang talenta biasa, dan bahwa dalam kehidupan masa lalunya, tubuhnya sudah rusak pada tahap itu. Namun, seperti yang ia duga, setelah mengalami kemunduran, kekuatannya tampaknya telah berevolusi dalam semua aspek. Jadi, setelah 3 hari dan malam kerja keras, dia tertegun melihat bahwa inti sudah dibuat. Tampaknya ketika inti sedang dibuat, sejumlah besar energi padat meledak seolah-olah seluruh tubuhnya basah kuyup oleh hujan setelah kemarau panjang. Dia mulai mengeluarkan pedangnya seolah-olah isi buku rahasia itu benar. Konstitusi dan inderanya telah berubah total, dan semuanya berubah sedemikian rupa sehingga cocok untuk menggunakan pedang. Dia mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengerti bagaimana inti dari kekuatan itu telah dibuat begitu cepat, itu berarti bahwa dengan kecepatan ini, setelah 3 bulan, dia bisa menjadi lebih kuat. Jadi dia kembali ke pelatihannya. Hingga hari terakhir pelatihannya, tampaknya Logan hanya mempelajari 1 dari 10 teknik pedang yang tercatat dalam kitab rahasia. Pedang yang menembus ruang dan waktu, sebuah teknik yang disebut Time Space Slash, dan dengan inti tunggal yang dimilikinya yang merupakan inti bintang 1. Ini adalah satu-satunya teknik yang dapat dia gunakan, jadi dia bersumpah untuk berhasil dengan cara apapun. Gelombang tebasan turun, Logan berkeringat seperti kuda, tapi dia berhasil. Dia berhasil mempelajari dan menggunakan tekniknya secara maksimal dan menebang pohon besar menjadi 2. Dan dia sangat bangga akan hal itu.
Logan mengatakan bahwa kekuatan ini jauh di luar imajinasinya, dan itu bukanlah teknik yang bisa dilakukan oleh pengguna Force pemula. Dan meskipun dia kelelahan setelah hanya satu kali serangan, itu akan menjadi kartu yang bagus untuk dimiliki. Dia senang bahwa dia telah mencapai tujuan latihannya, dan dia akan dapat dengan bangga melaporkan hasilnya kepada ayahnya. Namun sebelum melakukan semua itu, dia harus mandi karena dia bau seperti babi yang mengotori dirinya sendiri. 2 kali. Kembali ke kastil. Ketika dia mencoba memasuki ruang kerja ayahnya, seorang penjaga menghentikannya, mengatakan kepadanya bahwa Patriark tidak dapat menemuinya saat ini, dan dengan ramah meminta Logan untuk pergi. Logan, yang mengkhawatirkan kesehatan ayahnya, bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Yang dijawab oleh penjaga itu bahwa hukum keluarga menyatakan bahwa bahkan kerabat saudara langsung pun tidak dapat bertemu dengan sang Patriark tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan nada mengejek bertanya kepada Logan apakah dia lupa tentang aturan itu. Rick, yang ketakutan seperti tikus dengan suara bergetar, memberitahu tuannya bahwa aturan itu sudah berumur beberapa ratus tahun. Logan menjawab kepada penjaga bahwa dia telah melihat ayahnya 3 bulan yang lalu tanpa masalah. Yang dijawab oleh penjaga bahwa dalam kasus ini, penjaga yang bertugas pada saat itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Logan berpikir bahwa ini aneh, dan bagaimana hal ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan masa lalunya. Berkat latihannya, ia mendengar percakapan 2 penjaga yang sedang berbicara di balkon, menyebutnya pengecut karena melarikan diri setelah kalah dari adiknya, dan mengatakan bahwa kesatria itu tahu bahwa ia tidak boleh mengeluarkan suara mencicit, dan bahkan jika terjadi kesalahan, penjaga akan dengan mudah mengatasinya sendiri. Logan menyadari bahwa reputasinya telah mencapai titik terendah selama ia pergi berlatih. Bahkan para ksatria keluarga menganggapnya bodoh. Penjaga itu memberitahu Logan bahwa lain kali harus memberitahu terlebih dahulu sebelum datang. Logan merasa tidak dihargai, dan berpikir bahwa situasinya merepotkan karena dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia telah berubah, dan melanjutkan perubahan ini secara bertahap. Dia bertanya kepada penjaga siapa namanya sambil mengeluarkan sesuatu dari saku bagian dalam. Penjaga itu, sambil memikirkan apa yang dia raih, menjawab bahwa namanya adalah Dominan. Logan melanjutkan dengan menceritakan kembali kejadian yang baru saja terjadi, bagaimana Dominan menghalanginya untuk bertemu ayahnya dengan menggunakan aturan keluarga lama yang sudah mati, dan bagaimana dia mempermalukannya dengan sikap kurang ajar yang konsisten. Penjaga tersebut terkejut dengan apa yang dikatakan Logan dan berpikir tentang perubahan karakternya yang tiba-tiba. Logan kemudian mulai menantang Dominan untuk berduel dengan melemparkan sebuah sarung tangan ke wajahnya. Semua orang melihat ke bawah dengan takjub, sementara Logan mengejek Dominan, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak percaya bahwa dia akan bertarung dengan seorang pengecut yang digosipkan sebagai pengecut, dan bagaimana dia pasti sudah melewati masa jayanya, dan Rick hanya berdiri di belakang Logan sambil buang air kecil di celananya. Karena kesal, Dominan mengambil sarung tangan yang dilemparkan Logan ke wajahnya, dan menerima duel tersebut. Selanjutnya, Dominan dan Logan saling menatap satu sama lain, siap untuk berhadapan di lubang latihan malam itu. 2 penjaga berbicara tentang apa yang akan terjadi, tidak percaya bahwa Logan akan melawan seorang kesatria ketika baru 3 bulan sejak dia kalah dari adiknya, dan mengatakan bahwa ini akan berakhir buruk bagi Logan. Namun, berkat latihannya, dan fakta bahwa sekarang dia adalah pengguna Force, dia dapat mendengar semua obrolan tentang taruhan yang dibuat untuk memenangkan Dominan, bagaimana dia tidak akan bertahan bahkan 10 menit dan seterusnya. Logan mengakui bahwa tidak ada yang mengharapkan dia untuk menang. Tiba-tiba, Sir Dominon mengatakan kepada Logan bahwa dia terlihat cukup santai untuk apa yang akan terjadi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus berhati-hati agar tidak terluka, terlihat marah dengan situasi ini. Logan berpikir bahwa meskipun dia cukup berani untuk berkelahi dengannya, dia masih tidak punya nyali untuk mengatakan sesuatu yang buruk tentang keluarga itu di depan para ksatria lainnya, karena dia adalah seorang wanita jalang. Selanjutnya, gambar Rick yang buang air di celana muncul lagi, berpikir bahwa pada akhirnya, tua muda telah memutuskan untuk bertarung dengan Sir Dominon, dan itu mungkin hari terakhir mereka di bumi karena mereka akan hancur jika dia kalah. Kemudian mulai berhenti bernapas karena betapa takutnya dia. Wasit muncul dan menyatakan bahwa duel resmi antara Logan McClain dan Sir Dominon akan segera dimulai, dan demi keamanan, hanya senjata kayu yang akan digunakan. Wasit berpikir untuk melakukan introspeksi diri apakah dia harus melakukan hal ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena Logan bersikap keras kepala dan tidak memberinya pilihan. Kemudian dia berpikir bahwa meskipun mereka terbatas pada senjata kayu, para ksatria pada dasarnya adalah untuk pengguna, sehingga mereka dapat dengan mudah membunuh seseorang bahkan dengan pedang kayu. Kemudian dia mulai berduel, berpikir bahwa apapun yang terjadi bukanlah tanggung jawabnya. Dan meskipun demikian, dia berharap Tuan Dominan untuk tidak terlalu terburu-buru dalam menghadapi Logan. Saat duel dimulai, kedua petarung saling menjaga jarak dan mengambil kuda-kuda mereka. Yang mengejutkan, Sir Dominan mulai menyerang dengan auranya, dan semua orang terpana dengan gerakan ini, menggunakan kekuatan untuk melawan seorang pria normal, yang tampaknya merupakan gerakan yang cukup brutal. Rick berpikir bahwa hal ini bahkan harus dianggap sebagai kecurangan, dan bahkan tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika Logan terkena serangan itu. Wasit meminta Sir Dominan untuk bersikap lembut. Namun, Logan tidak terintimidasi oleh gerakan ini, mengatakan bahwa bagi mata yang tidak terlatih, kekuatan yang ditunjukkan Sir Dominan mungkin menakutkan, tetapi itu adalah tanda bahwa dia canggung dengan kekuatan itu. Karena kekuatan yang bocor adalah tanda seseorang yang tidak dapat mengendalikannya. Logan mulai mengejek Sir Dominan sekali lagi, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, dan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Sir Dominan memikirkan bagaimana dia merasa terganggu dengan komentar itu. Cara Logan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melewati masa jayanya.
Ternyata Dominan tidak pernah menjadi ksatria yang baik. Faktanya, dia adalah ksatria terburuk di Ordo, dan pada usia 40 tahun, dia memutuskan untuk pensiun, hanya berkeliling, mengerjakan tugas-tugasnya menunggu hari di mana dia bisa pulang ke rumah dan tidak peduli lagi. Namun, saking sombongnya, komentar itu adalah sesuatu yang melukai egonya. Ser Dominon dengan marah melompat ke depan dengan sekuat tenaga, sementara Rick memohon kepada wasit untuk menghentikannya karena tua muda itu akan mati, tetapi wasit mengatakan tidak ada yang bisa dilakukannya. Ser Dominon hendak menyerang Logan dengan teknik rahasianya, Mighty Triple Kill. Namun Logan dengan anggun menjepit pedang domino ke tanah dan mengejeknya, mengatakan kepadanya bahwa jika berani menyebut dirinya ksatria, dia harus melakukan yang lebih baik dari ini. Semua orang terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Kejadiannya begitu cepat sehingga tidak ada yang melihat saat Dominon dikalahkan, dan tidak ada yang tahu bahwa Logan adalah seorang pengguna kekuatan. Logan memanggil wasit dan mengatakan bahwa ia ingin memberikan kesempatan kedua kepada Dominon. Wasit tidak mempermasalahkan hal ini, dan bertanya kepada Ser Dominan apakah dia baik-baik saja. Dominan berpikir bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin dia lebih lemah dari anak itu? Dia mengambil pedangnya, dan sekali lagi dia mencoba untuk menyerang Logan. Namun wajahnya terkena pukulan seperti permadani dan jatuh terlentang. Logan menyadari bahwa meskipun dia telah memberinya kesempatan lagi, sudah saatnya dia menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Dan saat Ser Dominan akan mengakui kekalahannya, Logan kembali menyerangnya. Dia mengatakan bahwa dia telah menunjukkan belas kasihan yang lebih dari cukup untuk seorang bawahan yang mencoba memberontak terhadap atasannya dan apapun yang tersisa sekarang adalah hukuman. Dia terus menyerang Dominon berulang kali sementara yang lain melihat dengan tidak percaya, berpikir betapa kejamnya Logan. Para ksatria tetap tercengang dan tidak mengerti bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Baik kekuatannya yang terbangun dan keterampilan pedangnya tampak sama seperti seseorang yang telah menjadi pendekar pedang selama beberapa dekade. Akhirnya, pembantaian berhenti dan Logan dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian di ruang kerja ayahnya, Logan dan Patrick mulai berbicara. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa apa yang telah dilihatnya sangat mengesankan, mengakui kebangkitannya, dan menanyakan apa yang terjadi selama latihan. Logan berpikir tentang fakta bahwa ayahnya menonton, tidak berpikir bahwa dia akan melakukannya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja menyingkirkan keserakahannya dan melepaskan segalanya. Ketika dia terus berlatih dengan pola pikir seperti itu, pada satu titik, dia hanya bisa merasakan kekuatan yang terisi di dalam dirinya. Logan mengintrospeksi diri bahwa meskipun mungkin terdengar seperti kebohongan, ini adalah kesadaran yang dia peroleh di kehidupan masa lalunya, bahwa hanya setelah menyerah untuk membalaskan dendam keluarganya, dia bisa menjadi pengguna kekuatan. Dan bagaimana dia baru tersadar setelah berusia 40 tahun. Ayahnya tampak terkesan bahwa kesadaran sederhana itu telah mengubahnya dan mengatakan bahwa dia benar-benar telah berubah namun marah padanya karena setelah kesadaran ini, tindakan pertamanya adalah menyerang seorang ksatria. Logan berpendapat bahwa pria itu pantas mendapatkannya, dan bertanya kepada ayahnya apakah dia mendengar cerita lengkapnya dari prajurit lain. Ayahnya mengatakan bahwa dia mendengarnya, tetapi tetap saja, dia tidak berpikir bahwa tindakan itu perlu. Logan mengatakan bahwa memang benar, membuat ayahnya tertegun, karena pria itu mencoba menipu darah tuannya dan membuat lelucon darinya, dan jika dibiarkan, dia akan menjadi racun bagi disiplin keluarga. Dia kemudian mulai berpikir tentang bagaimana hierarki adalah pilar yang memungkinkan sebuah organisasi berjalan, dan ketika hierarki terguncang, organisasi itu sendiri akan goyah. Selain itu, satu hal yang dia sadari setelah hidup sebagai tentara bayaran selama 10 tahun, adalah bahwa ketika berhadapan dengan sekelompok orang dengan senjata, jika Anda mengendalikan mereka, Anda harus memastikan bahwa Anda melakukannya dalam satu serangan, dan peristiwa hari ini akan menjadi pelajaran bagi para ksatria lainnya. Ayahnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa Dominan jelas-jelas sangat bersalah karena dia lupa akan tugasnya sejak awal dan mencoba menipu Logan. Namun, apa yang dilakukan Logan terlalu banyak bertaruh, dan dia harus menahan diri untuk saat ini. Logan tertegun melihat ayahnya memaafkannya dengan begitu mudah, karena hal ini tidak terjadi di kehidupan masa lalunya, dan ayahnya yang melihat hal ini dengan bercanda bertanya apakah dia menginginkan hukuman, yang dijawab oleh Logan bahwa dia baik-baik saja. Ayahnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak menerima apa yang dia lakukan sebagai hal yang benar, dan dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan hal seperti ini lagi tanpa izin, karena dia bahkan belum secara resmi menerima pangkatnya, dan Logan dengan penuh hormat mengatakan bahwa dia akan mengingatnya. Setelah itu, ayahnya melanjutkan dengan memberitahukan bahwa tunangannya, Rina, akan segera berkunjung. Logan tampaknya terkejut dengan berita ini. Namun, sebenarnya tidak demikian, karena apa yang dia alami bukanlah kejutan, melainkan kegembiraan, karena hari gajiannya semakin dekat. Tak lama kemudian, Putri Rina Wolfe dihadirkan di hadapan kami. Setiap pelayan yang melihat hanya terdiam, dan semua penjaga cemburu pada Logan. Saat dia mendekat, dia dengan anggun menyapa Lord McLean, mengatakan bahwa sudah terlalu lama tidak bertemu, dan menanyakan tentang kesehatannya. Sang kepala keluarga, terpana oleh kecantikan Rina, mengomentari betapa cantiknya wanita itu sejak terakhir kali dia melihatnya. Rick juga memandangnya dari jauh, dan terpana melihatnya tumbuh dewasa seperti ini. Namun, dia melihat ke arah Master Logan, yang sama sekali tidak terkesan dengan kehadirannya. Rena mengatakan bahwa dia memiliki surat yang dipercayakan kepadanya oleh Count, ayahnya, dan dia mulai membacanya. Surat tersebut ditujukan kepada Baron Patrick McLean, dan tampaknya sangat membosankan, sehingga selama 30 menit berikutnya, bahkan para penjaga pun hampir tertidur.
Kesimpulan yang dinyatakan dalam surat tersebut membuat semua orang kembali bersemangat. Sebagai harapan terakhir yang dinyatakan dalam surat tersebut adalah karena beberapa keadaan yang tidak dapat dihindari, agar perjodohan antara Rena dan Logan dibatalkan. Setelah mendengar semua ini, Logan menyimpulkan bahwa meskipun mereka telah mencoba untuk mengakalinya, pesannya sederhana. Mereka mengira bahwa Patrick McLean akan menjadi pengguna aura, tetapi sebaliknya, dia telah terjebak sebagai ksatria berpangkat tinggi selama lebih dari 20 tahun. Dan sejujurnya, Logan adalah seorang pecundang, jadi tidak masuk akal bagi klan Wolfes untuk bergandengan tangan dengan keluarga McLean. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk berpisah. Setelah mendengar hal ini, Patrick sangat marah, karena mereka memutuskan pernikahan tanpa alasan yang tepat. Dan dia menganggap bahwa para serigala berusaha mempermalukan keluarga McLean. Rena menjawab bahwa bukan itu masalahnya, dan mengatakan bahwa dia bahkan meminta untuk menjadi utusan, karena dia khawatir Patrick akan sampai pada kesimpulan tersebut, dan dia ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut. Kemudian dia melanjutkan dengan berbicara tentang bagaimana dia masih memiliki kenangan yang jelas tentang masa tinggalnya selama 1 tahun di kediaman keluarga McLean. Sejak dia masih kecil. Kenangan indah yang dia buat bersama Logan di tempat yang indah dan tentram itu, dan bahwa dia tidak ingin meninggalkan saat-saat berharga yang telah tinggal bersamanya begitu lama dan dia anggap sangat berharga. Namun, meskipun demikian, tidak ada yang bisa dia lakukan, karena dia terikat dengan keluarganya, dan dia tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan dari atasannya. Jadi, hal terbaik berikutnya yang bisa dia lakukan adalah datang ke sana dan meminta maaf kepada Logan dan Patrick secara langsung. Semua orang terpana dengan kata-katanya yang mengatakan bahwa hatinya sama cantiknya dengan wajahnya. Semua orang kecuali Logan dan ibu tirinya, Marian Kairos. Marian bertanya kepada Rina dengan polos dan sederhana apa sebenarnya alasan perpisahan ini, mengatakan bahwa dia ingin mendengar tentang keadaan yang tidak dapat dihindari itu. Sementara hal ini terjadi, Logan berpikir tentang ibu tirinya, bagaimana dia adalah ibu kandung Ronyan, dan bagaimana dia selalu menganggapnya sebagai musuh karena masalah suksesi. Oleh karena itu, Logan berpikir bahwa ia tidak akan melibatkan dirinya dalam masalah ini. Namun, tampaknya kehormatan keluarga adalah masalah yang berbeda baginya. Rina sekali lagi meminta maaf dan menghindari pertanyaan dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui alasan perpisahan ini terjadi, dan berpendapat bahwa dia hanya seseorang yang akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga lain. Oleh karena itu, ayahnya tidak membahas masalah keluarga yang penting dengannya. Marian sangat marah, dan dia kemudian menyimpulkan bahwa semua yang dikatakan, dia dapat memahami bahwa Rina datang untuk mengumumkan bahwa dia memutuskan pertunangan tanpa alasan sama sekali. Rina, yang ketakutan setengah mati, dengan gaun putihnya yang mulai terkena bercak-bercak coklat, menatap keluarga McLean dan mengumumkan bahwa untuk ketidaknyamanan yang ditimbulkan, Wolfes siap membayar 3 juta emas sebagai kompensasi atas pembatalan pertunangan tersebut. Melihat hal ini, Dwayne Filsner, manajer keuangan keluarga McLean, hampir terkena serangan jantung, dan Logan pun senang mendengarnya, berpikir bahwa ia bisa mendapatkan uang tersebut, meskipun hal ini tidak akan terjadi. Mendengar semua ini, Patrick hampir saja melakukan pembunuhan, bertanya bagaimana dia berani mengusulkan hal seperti itu. Seorang satria dari House of Wolfes melompat ke depan Putri Rina untuk melindunginya dan memohon agar sang kepala keluarga tenang dan melanjutkan pembicaraan. Patrick bertanya kepadanya apakah dia seorang satria berpangkat tinggi seperti dia, mengakui bahwa itu adalah hal yang mengesankan untuk dicapai oleh seseorang seusianya, kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa mungkin cedera bintang keluarga Wolfes yang sedang naik daun akan menjadi pertukaran yang adil untuk aib bagi kehormatan keluarga Machlean. Satria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa tuannya, Kiron Wolfes, bernama Lord Machlean, seorang pria terhormat, dan mengatakan bahwa dia tidak akan menganiaya putri muda atau juniornya. Rina kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia juga tidak ingin membeli kehormatan dengan uang, dan meminta mereka untuk menerima emas tersebut sebagai bentuk usaha yang tulus untuk menjaga persahabatan antara kedua keluarga, meskipun ada kritik yang tidak dapat dihindari yang akan muncul dari situasi ini. Lord McLean mengatupkan giginya, berpikir bahwa jika dia menekan lebih jauh dalam masalah ini, dia akan menjadi orang yang tidak memiliki kehormatan, dan menyadari bahwa inilah alasan mengapa Kiren mengirim anak-anak muda itu. Patrick melanjutkan dengan mengatakan bahwa seorang pengunjung adalah pengunjung, jadilah dia pembawa sial juga, dan bahwa keluarga McLean tidak menganiaya tamu mereka. Namun, dia juga tidak akan menerima tawaran sepihak dari Wolfes, dan sebagai imbalan atas pembatalan pertunangan, keluarga McLean hanya meminta satu hal, yaitu agar utusan tersebut, Putri Rena Wolfes, meminta maaf dengan sopan kepada putranya, dan dia juga akan menolak segala jenis kompensasi lainnya. Setelah semua ini dikatakan, Logan turun tangan, mengatakan bahwa sebagai orang yang berkepentingan dalam pemutusan pertunangan ini, dia memiliki permintaan, dan dengan hormat meminta untuk didengar. Logan merenungkan bahwa mereka harus mengambil uang itu, berpikir bahwa membiarkan mereka meminta maaf hanya dengan kata-kata adalah hal yang gila, terutama karena 3 juta emas adalah anggaran 1 tahun penuh untuk keluarga McLean. Selain itu, separuh dari pendanaan mereka saat ini adalah dukungan dari keluarga ibu tirinya, Kairos, dan berpikir bahwa mereka akan bangkrut saat dukungan tersebut dihentikan. Dan untuk apa? Untuk kehormatan? Dia berpikir bahwa semua orang sudah gila, dan bahwa mereka harus mendapatkan 3 juta dolar itu, apapun yang terjadi. Logan kemudian berbicara kepada ayahnya, dan mengatakan bahwa dia ingin menerima persyaratan permintaan maaf dari Wolfes, dan Patrick kembali marah. Bertanya apakah Logan akan membuatnya kembali pada kata-katanya,
Logan merenungkan tekanan yang dialami ayahnya, berpikir bahwa meskipun dia tidak memiliki aura, dia tetaplah seorang ksatria berpangkat tinggi. Namun sayangnya, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain di kerajaan dan berpikir bahwa jika dia tidak dapat mengatasi hal ini, dia juga tidak akan pernah bisa maju. Patrick mengatakan kepada Logan bahwa House McLean tidak begitu miskin sehingga mereka harus meninggalkan kehormatan mereka demi uang. Logan mengembuskan napas dalam-dalam dan mengatakan bahwa mereka memang seperti itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa rumah McLean berhutang 3 juta emas kepada bank saat ini, dan bunga setahun saja adalah 150.000 emas dan tanpa dukungan Kairos mereka akan bangkrut. Sekarang mereka adalah keluarga pengemis terbesar di kerajaan. Dia mengatakan bahwa mereka bangkrut. Setidaknya itulah yang ingin dia katakan. Namun karena ini adalah pertemuan resmi, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri dan memberitahu ayahnya bahwa alasan utama dia harus menerima uang itu adalah demi kehormatan. Ayahnya kemudian bertanya apakah dia akan menyuruhnya kembali ke janjinya demi kehormatan, yang dijawab oleh Logan bahwa House of Wolfes memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada keluarga mereka, dan bahwa sang bangsawan juga merupakan seorang margrave dari timur. Dan meskipun House of Wolfes adalah kekuatan terkemuka di timur, mereka bukanlah keluarga yang mereka layani sebagai tuan mereka, sehingga mengakhiri masalah ini hanya dengan permintaan maaf membuatnya takut bahwa rumor akan beredar bahwa mereka telah tunduk pada serigala. Rina turun tangan dan mengatakan bahwa House Wolfes bukanlah keluarga yang tidak rasional, dan mereka sangat menghormati kehormatan McLean. Mendengar hal ini, Logan bertanya apakah Rina tidak merasa konyol dengan cara Rina berbicara tentang rasionalitas. Namun secara sepihak memutuskan pertunangannya. Sebuah kenangan dari kehidupan masa lalu Logan muncul, dan dia berpikir tentang bagaimana dia kemudian percaya bahwa Rina benar-benar sedih karena perpisahan yang tidak dapat dihindari. Namun, itu terjadi sebelum peristiwa tertentu. Rina dan Logan sedang berduaan di asrama, dan Rina berterima kasih kepada Logan karena telah datang, dan mengatakan bahwa mereka mungkin harus berpisah pada hari itu, tetapi ia tetap ingin menciptakan kenangan terakhir bersamanya. Logan, yang berpikir bahwa hidupnya sebagai master sudah selesai, meminta Rina untuk menemaninya dan melarikan diri malam itu. Saat itulah Rina melemparkan pisau ke wajahnya, dan Logan terpaksa mengambil pedangnya dan membela diri. Rina kemudian menanggalkan pakaiannya, dan mencoba mempermalukannya. Mulai bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa orang seperti dia benar-benar pantas bersama orang seperti dia, lalu menyuruhnya untuk mengetahui tempatnya dan pergi. Dia bertanya mengapa dia membawa pedang sejak kehilangan pedang dari seorang anak kecil, dan mengatakan kepadanya bahwa dia baru saja membuat segalanya menjadi lebih mudah baginya. Logan tidak mengerti apa yang terjadi, dan Rena mulai berteriak ketika malam tiba. Rena menuduh Logan menjadi agresif dan mencoba mengambil keuntungan darinya, dan karena pedangnya sudah terhunus, itu adalah kebohongan yang mudah dipercaya. Logan ingat bahwa dia telah melakukan begitu banyak kesalahan sehingga bahkan keluarganya pun tidak mempercayainya. Dan akibatnya, Keluarga McLean terpaksa meminta maaf kepada Wolfes dan membayar ganti rugi yang besar. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa karena wanita itu, dia tidak pernah bisa mempercayai wanita, dan menyebut Rena sebagai cangkul, dan mengatakan bahwa dia seharusnya berada di jalanan, tetapi dia tidak akan lolos kali ini. Setelah kejadian tersebut, Logan memikirkan rencananya, dan bagaimana ia akan mengubah reputasinya di dalam keluarga. Berpikir bahwa dengan perlahan-lahan menunjukkan bagaimana ia telah berubah dan meyakinkan mereka, maka mereka juga akan berubah. Namun tampaknya pertarungannya dengan Dominon membuatnya sadar. Para prajurit telah menutup mata bahkan ketika seseorang tidak menghormatinya, dan rumor tentang dia kalah dari saudaranya telah menyebar saat dia pergi. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengubah keluarga dengan mendapatkan pengakuan dari orang-orang seperti mereka, dan hanya ada 9 bulan tersisa sampai perang regional dimulai, dan reputasinya tidak penting lagi. Satu-satunya hal yang penting adalah menyelamatkan keluarganya. Logan menginjak kehormatannya dan memberitahu Rina bahwa dia akan menerima kompensasi dari keluarga serigala, terlepas dari keinginan keluarganya, yang membuat Rina tertegun. Sang patriark sangat marah, dan bertanya kepada Logan bagaimana dia berani menentang untuk menolak keinginannya, yang dijawab oleh Logan bahwa dia tidak bisa puas dengan permintaan maaf basa-basi, membuat ayahnya tercengang. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika kehormatan mereka dapat dikompensasi dengan kata-kata yang akan hilang begitu saja, nilainya akan sama ringannya dengan kata-kata itu. Mendengar semua ini, Rena mencoba memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya dan mengatakan bahwa keluarga Wolfes ingin mematuhi kehendak Baron, kepala keluarga House McLean, dan bertanya kepada Patrick apa yang dia pilih. Logan mengetahui hal ini, dan berpikir bahwa semua yang dikatakannya adalah demi menyelamatkan wajah ayahnya, dan dia mungkin sedang buang air besar karena memikirkan membayar 3 juta emas. Sang kepala keluarga, sambil memandang rendah Rena, mengatakan bahwa sebagai perwakilan Keluarga McLean dia puas hanya dengan permintaan maaf yang tulus. Namun, dia akan menyerahkan kepada Logan untuk memutuskan apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak. Mendengar hal ini, Marian sangat marah. Patrick sekali lagi menoleh ke arah Logan dan menyuruhnya untuk berpikir dengan hati-hati. Seolah-olah jika dia menerima uang untuk aibnya, dia membuka pintu bagi kehormatannya untuk diperdagangkan di masa depan juga. Logan, tanpa berpikir panjang, mempertimbangkan bahwa dia tidak bisa menyerah pada ayahnya dalam hal ini, dan mengatakan bahwa sebagai orang yang berkepentingan dengan pemutusan pertunangan ini, dia menerima kompensasi yang ditawarkan oleh House of Wolfes, yang mengejutkan Marian, dan terlihat mengganggu Rina. Setelah Logan menentukan pilihannya, ayahnya yang kecewa, mengatakan bahwa ia mengira Logan telah menjadi sedikit lebih baik, namun ternyata ia berubah menjadi lebih buruk, dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak mengajarkan nilai kehormatan yang sebenarnya. Logan,
Meskipun tidak mengatakannya secara langsung kepada ayahnya, merenungkan bahwa semua yang dia lakukan adalah demi keluarga. Di kamarnya, setelah ia menerima kompensasi yang besar dari Rena, Logan terganggu oleh ketukan di pintu, mengira itu adalah Rick dan mengundangnya masuk. Namun yang masuk ke dalam kamar adalah Dwayne, penasihat keuangan keluarga. Melihatnya di sana, Logan berpikir tentang apa yang sedang dilakukannya. Sebuah monolog batin Dwayne ditampilkan, mengenang bagaimana dia, sebagai penasihat keuangan, harus menjalankan perkebunan S1 Keluarga McLean. dengan anggaran yang terus menyusut, berurusan dengan para prajurit yang menuntut persenjataan baru dan juga para pelayan yang kehabisan persediaan musim dingin. Bagaimana dia harus menutupi kekurangan uang dengan mengemis kepada mertua sang kepala keluarga, tidak tahu apakah dia adalah penasihat keuangan atau raja pengemis. Berpikir bahwa jika ini bukan kampung halamannya, dia sudah mengundurkan diri sejak lama. Namun, saat ini, dia memiliki kesempatan untuk merasa nyaman setidaknya selama beberapa tahun. Berpikir bahwa satu-satunya orang yang menghalangi jalannya adalah anak yang tidak tahu apa-apa dan bodoh ini, berkata pada dirinya sendiri bahwa Logan harus berbagi 3 juta dengannya. Dwayne memberitahu Logan bahwa dia hanya mampir untuk menyapanya, karena dia meninggalkan kesan yang luar biasa padanya kemarin. Melalui cara dia membela dirinya sendiri dan bagaimana dia tidak menyerah sedikitpun pada tekanan dari luar yang tidak beralasan. Benar-benar seorang murid yang luar biasa, benar-benar pantas menjadi pewaris Keluarga McLean. Saat dia mengatakan semua itu, dia berpikir bahwa sanjungannya pasti sangat menyentuh Logan, karena dia tidak pernah menerimanya karena dia hanya melakukan hal-hal bodoh sebelumnya, membayangkan bahwa akan sangat mudah untuk mengambil uangnya. Namun, Logan sama sekali tidak terkesan dengan apapun yang dia katakan. Jadi dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa di masa-masa sulit ini, 3 juta emas bagaikan hujan di musim kemarau. Dan kecerdasannya telah membuat keluarganya menghela nafas lega. Dan sekali lagi Logan tidak terkesan dengan kata-kata Dwayne, dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa keluarganya bisa bernapas lega karena ini adalah uangnya. Mendengar hal ini, Dwayne kehilangan harapan, berpikir bahwa Logan benar-benar akan menggunakan semua uang tersebut untuk dirinya sendiri tetapi tetap berusaha untuk tetap bersabar. Karena selama 20 tahun menjadi penasihat keuangan untuk keluarga S1 MCH Pronunciation Leon, merendahkan diri telah menjadi kebiasaannya yang normal, dan situasi ini tidak berbeda. Maka dia mulai menangis, membuat Logan sedikit terkejut, dan membuatnya bertanya apakah situasi keluarganya benar-benar seburuk itu. Dwayne kemudian mengatakan kepada Logan bahwa dia tidak tahu apakah dia sadar atau tidak, tetapi keluarga tersebut menabung di Vancouver sebesar 3 juta emas, dan ingin melanjutkan dengan mengatakan bahwa bunganya saja sebesar 150.000 emas, tetapi dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, karena Logan mengintervensi dan menyelesaikannya untuknya. Dwayne, yang tertegun, bertanya apakah dia sudah mengetahuinya, dan Logan menjawab bahwa bunganya seharusnya tidak menjadi masalah, karena saat ini adalah waktu panen, dan dia seharusnya dapat membayarnya dengan uang yang dihasilkan dari hasil panen. Dwayne mencoba membujuknya bahwa menjalankan baroninya saja sudah menghabiskan banyak uang, dan mereka selalu memiliki anggaran yang ketat, dan mencoba mengatakan bahwa jika dia bisa membantu mereka sedikit, segalanya bisa berubah. Tetapi sekali lagi diinterupsi oleh Logan, yang tidak ingin mendengar apapun tentang hal itu. Dwayne bertanya mengapa dia tidak membantunya, karena dia berpikir bahwa dia menentang Baron demi keluarga. Logan mengatakan bahwa dia setuju dengannya, dan dia akan menggunakan uang tersebut demi keluarga, tetapi tidak untuk biaya langsung dalam menjalankan Baron. Sebaliknya, dia perlu mempersiapkan masa depan. Dwayne, yang sangat marah, berpikir bahwa Logan tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan berpikir bahwa Logan harus menyerahkan uang itu kepadanya. Logan kemudian bertanya kepada Dwayne apakah dia benar ketika mengatakan bahwa meskipun dia akan melunasi hutang keluarga, hal itu tidak akan banyak mengubah situasi keluarga. Dwayne berargumen bahwa memiliki anggaran yang lebih besar akan membuat perkebunan lebih mudah dijalankan setidaknya selama beberapa tahun, dan Logan bertanya apa yang terjadi setelah itu, dengan mengatakan bahwa meskipun demikian, mereka akan kembali terjerat utang karena mereka bahkan tidak memiliki produk khusus untuk dijual, dan menyimpulkan bahwa ini adalah lingkaran setan, dan dia mencoba untuk mematahkannya dengan menggunakan rencana yang dirancang olehnya yang juga membutuhkan uang. Dwayne tertegun mendengar semua ini, dan berpikir apakah ini benar-benar penjahat yang sama yang dulu dia kenal, mengatakan bahwa dia mengira Logan hanyalah seorang anak kecil yang tidak peduli sedikitpun dengan urusan keluarga. Logan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia memiliki permintaan kepada Dwayne, dan jika Dwayne membantunya, ia mungkin akan berbagi sebagian uang dengannya, membantunya untuk membayar sebagian pengeluaran keluarga. Dwayne bertanya apa yang dia butuhkan, dan Logan memberitahunya bahwa dia perlu mengumpulkan beberapa tentara bayaran. Kemudian, Logan berbicara dengan Rick. Tampaknya dia bersiap untuk pergi lagi, dan Rick bertanya kemana dia akan pergi dan mengatakan bahwa belum lama ini dia kembali dari pelatihan soliter. Logan menjawab bahwa dia akan pergi untuk mencari uang, dan Rick mengatakan bahwa dia sudah memiliki banyak uang, tetapi Logan mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak lagi. Rick melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasti kepala suku tidak akan mengizinkannya pergi sekarang, karena suasana di kastil sedang tegang. Untuk sedikitnya, yang dijawab oleh Logan bahwa dia tidak akan bertanya kepada ayahnya dan bahwa dia hanya akan mengendap-endap. Rick merasa malu dengan apa yang didengarnya, tetapi Logan tidak peduli, berpikir bahwa jika dia tidak dapat membalikan reputasinya sekarang, tidak mungkin untuk mengubah apapun, jadi dia harus mengumpulkan kekuatan dari luar. Untungnya, dia tahu apa yang terjadi di luar saat ini, seolah-olah ini adalah saat dia diusir dari keluarga di kehidupan sebelumnya dan menyimpulkan bahwa langkah pertamanya adalah mencari pria tertentu. Rick mencoba untuk berbicara dengannya, mengatakan bahwa dia tidak berpikir jernih dan menjadi pelarian di usianya yang sekarang tidak akan membawa hal yang baik untuknya. Logan merasa terganggu dengan kegigihan Rick,
dan Rick bertanya apa yang harus dia lakukan jika dia hanya melarikan diri dan memberitahu Logan bahwa jika dia benar-benar akan pergi, dia sebaiknya menginjaknya dalam perjalanan keluar, yang akan dia lakukan karena dia tidak terlalu peduli. Logan mengatakan kepada Rick bahwa semuanya akan baik-baik saja baginya, karena dia akan menulis surat kepada ayahnya, jadi tidak ada yang akan menyalahkannya. Rick bertanya apa yang akan dia tulis, tapi Logan hanya tersenyum padanya, dan Rick menghela nafas lega. Setelah Logan pergi, Rick membawa surat itu ke Patriark, dan dia terlihat seperti akan membuat pantai-pantai di Normandia terlihat seperti lelucon. Surat itu dibuka dengan salam kepada Patriark, dan selanjutnya mengatakan bahwa, karena patah hati dengan pertunangan itu, ia memutuskan untuk pergi mencari udara segar, dan akan segera kembali. Ditandatangani oleh Logan McClain. Setelah itu, Rick yang malang hanya menangis, dan berharap Logan kembali. Sejarah Keluarga McClain dipaparkan, dan tampaknya bahkan 200 tahun yang lalu, keluarga McClain tidak berada di posisi seperti sekarang. Negara yang luas dan besar yang membentang dari Tursin Visconti yang bertetangga dengan Sylvan dan Perna Viscontis, serta dataran Bifrost dihormati sebagai penguasa dan penguasa wilayah barat daya kerajaan Grandia. Namun hingga Lord Patrick McClain saat ini, pekerjaan sia-sia dari 3 generasi leluhur terakhir menyebabkan gelar mereka diturunkan dengan ukuran wilayah mereka yang sangat berkurang. Penyimpanan biji-bijian yang luas yang dulunya disebut dataran S1 MCHE Pronunciation Land diberikan kepada bawahan yang paling kuat, dan tanah yang berguna dibagi di antara bawahan yang berbeda. Tempat yang akhirnya mereka tempati seolah-olah diusir adalah tanah yang kasar dan kering di dekat pegunungan selatan, sehingga keluarga S1 MCHE Pronunciation Land mengalami kesulitan keuangan. Tidak ada produk daerah yang cocok, dan tambang tembaga yang umum di wilayah pegunungan tidak ada. Logan berpikir bahwa dalam keadaan seperti ini, bahkan jika mereka memenangkan perang regional, mereka perlu meminta bantuan dari Kiros terus-menerus, dan untuk mengakhiri lingkaran setan ini, mereka membutuhkan banyak uang, jauh lebih banyak daripada 3 juta yang sudah dia miliki, dan mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang dapat membantunya. Saat dia memasuki kota perdagangan terbesar di kerajaan Grandia, Calais, banyak suara yang mulai memanggil pelanggan untuk berbagai barang seperti cincin, perisai, atau bahkan hanya sayuran dan buah-buahan segar, dan Logan berpikir bahwa datang ke sini akan membantunya mengingat betapa terpencilnya S1 MCHE Pronunciation Land Barony. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa berdasarkan ingatannya, orang yang dia cari menghabiskan masa mudanya di Calais, dan penduduk mengatakan bahwa dia tinggal di sekitar daerah tempat dia berada. Orang yang dia cari adalah Goldbook Philip Claude. Deskripsi tentang kekaisaran sedang digambarkan. Negara terkuat di benua ini, Kekaisaran Ares, adalah negara sentralis yang kuat, berdasarkan sistem prestasi. Oleh karena itu, selama Anda berbakat, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, Anda memiliki kesempatan untuk sukses, menjadi bangsa di mana Anda dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan, bahkan sebagai orang asing, orang yang bukan warga negara kekaisaran. Contoh sempurna dari hal tersebut adalah Philip Claude dari kerajaan Grandia. Dia adalah salah satu pedagang terkaya yang pindah ke kekaisaran dan merupakan pedagang perang terbesar di benua itu, yang dijuluki pengkhianat kerajaan Grandia. Namun, pada kenyataannya, meski dijuluki Goldbook, dia akan mendukung orang-orang dari negara asalnya dan menggunakan uangnya untuk menciptakan keajaiban Grandia Saffron Dominion. Saat dia berjalan-jalan di jalanan, Logan melihat seseorang di jalanan dan bertanya-tanya, mungkinkah itu dia? Anak yang berada di tengah jalan itu baru saja ditipu dan berpikir tentang bagaimana dia akan hidup mulai sekarang karena dia tidak punya uang lagi. Logan memperhatikannya sambil berpikir bagaimana dia mendengar bahwa bisnisnya gagal karena ditipu, tetapi melihatnya sendiri lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Sementara anak itu berpikir untuk mengakhirinya, Logan mendekatinya dan mencoba untuk berkenalan, menanyakan apakah dia Philip Claude. Philip menjawab bahwa dia memang benar, dan bertanya siapa Logan, berpikir bahwa dari masa depannya, mata merah, dan tatapannya yang tajam, dia mungkin berbahaya. Logan mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Philip sebentar, tetapi Philip masih skeptis terhadap Logan, bertanya-tanya bagaimana dia mengenalnya. Pada saat itu, Philip merasakan emosi yang kuat di mata Logan, emosi yang sering dilihat oleh pengusaha Philip, yaitu keserakahan. Philip kemudian berteori bahwa dari waktunya dan cara dia mengenakan baju besi tua, dia adalah seorang gangster bayaran. Logan mencoba untuk memberitahukan motifnya, tetapi Philip kehilangan akal dan mulai berteriak bahwa tanggal pembayarannya belum jatuh tempo dan bahwa penjualan properti komersialnya akan berlanjut hingga 3 hari lagi, jadi dia harus kembali lagi. Logan meyakinkannya bahwa dia tidak ada di sana untuk menerima utangnya, tetapi Philip menggonggong seperti anjing gila dan memberitahunya sekali lagi bahwa penjualannya belum diproses dan menyuruh Logan pergi. Sekali lagi, Logan mencoba menenangkan Philip dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berada di sana untuk menagih uang, melainkan untuk menginvestasikan uang, membuat Philip terkejut dan bertanya apakah maksudnya dia ingin berinvestasi pada Philip, dan Logan menjawab dengan tegas. Kemudian Philip melanjutkan dengan berpikir bahwa jika dia tidak berada di sana untuk menerima uang darinya, maka dia pasti seorang bajingan gila. Gila karena mau berinvestasi pada orang seperti dia yang benar-benar gagal. Namun dia juga bertanya-tanya apakah mungkin Logan berkata jujur dan menanyakan berapa banyak yang ingin dia investasikan. Dan Logan balik bertanya kepadanya berapa banyak yang dia butuhkan, dengan mengatakan bahwa dia akan mendukungnya untuk melunasi hutangnya dan kembali lagi. Philip, yang masih belum yakin, menganalisis raut wajah Logan dan kotoran di baju besinya, mengatakan bahwa dia pasti datang dari tempat yang jauh. Dan dia menyadari sesuatu. Logan sekali lagi mencoba bertanya kepada Philip berapa banyak yang dia butuhkan. Tetapi Philip menjawab dengan menyebutnya bajingan jahat dan mengatakan bahwa jika dia ingin menipunya,
dia seharusnya mempersiapkan diri dengan baik, seperti bajingan lain yang baru saja menipunya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Logan bukanlah seorang investor, dan jika dilihat dari lambang di baju besinya, dia pasti bagian dari S1MC High Pronunciation Klein Baroni Barat Daya, dan menyebut mereka sebagai keluarga pengemis yang harus hidup dari belas kasihan mertuanya. Bagaimana mungkin mereka ingin berinvestasi jika keluarga itu bahkan tidak bisa membayar utang mereka sendiri? Selain itu, ia juga mengatakan kepada Logan bahwa jika ia ketahuan menyamar sebagai seorang bangsawan, ia akan dieksekusi. Dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga, dia memilih orang yang salah, karena dia benar-benar bangkrut. Logan menganalisis berbagai hal dari sudut pandang lain, berpikir bahwa meskipun dia berada di bawah, Philip membuat penilaian yang cukup cerdik, seperti yang diharapkan dari seorang pembesar di masa depan, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menenangkannya. Sementara Philip merengek di tengah jalan, bahwa dia bahkan tidak memiliki cukup uang untuk hidup atau mati. Dan pada saat itu Logan mendapat ide. Dia meminta Philip untuk memperhatikannya sejenak, dan menunjukkan auranya yang membuatnya bingung. Philip berpikir bahwa seseorang yang jenius seperti dia, yang telah membangkitkan kekuatan pada usia dini, akan sangat bodoh untuk membuang semuanya demi sebuah penipuan. Philip meminta maaf dengan mengatakan bahwa banyak hal yang telah terjadi padanya, dan bahwa dia sedikit sensitif, dan bertanya apa urusannya dengannya. Logan mengatakan bahwa dia ingin mempekerjakannya selamanya, membayar hutangnya secara cuma-cuma. Philip sekali lagi skeptis, bertanya apakah keluarga S1MC High Pronunciation Klein memiliki uang untuk hal seperti itu. Logan bertanya berapa jumlah utangnya, dengan alasan pasti sekitar $250.000, dan mengatakan bahwa dia akan membayar utangnya dan memberinya tambahan $300.000, dan mengungkapkan uang yang selama ini dia bawa. Philip melihat Logan, dan berpikir bahwa dia adalah seorang malaikat, jadi dia melanjutkan untuk menandatangani kontrak. Syaratnya adalah jika bawahannya, Philip, mencoba untuk menyakiti bosnya dengan sengaja, mereka akan merasakan rasa sakit yang luar biasa seakan-akan jiwanya tercabik-cabik. Hanya formalitas. Sungguh. Penyihir yang menyegel kontrak tersebut memberitahu Philip bahwa jika dia tidak menyukai hal itu, dia harus membangunkan dirinya sendiri dan menjadi setidaknya seorang ksatria berpangkat tinggi, atau membayar penyihir 4 lingkaran atau lebih tinggi beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang sebagai kontrak yang baru saja ditandatangani dan meminta mereka untuk mencabut kutukan tersebut, membuat Philip tercengang sekali lagi. Dia menyuruh mereka pergi dengan nada positif. Menyuruhnya untuk menggesek lagi, dan Philip bertanya-tanya apakah dia baru saja dikacaukan. Berpikir bahwa dia sudah gila ketika dia menganggap Logan sebagai malaikat, terutama sekarang ketika dia menyadari bahwa dia baru saja membayar kontrak sihir yang mahal hanya untuk membuatnya menjadi salebnya. Padahal hanya satu halaman kontrak itu bernilai 30 budak saja. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat benar-benar mempercayai satu sama lain sekarang, karena mereka baru saja bertemu, jadi jika dia menginvestasikan banyak uang, dia membutuhkan jaminan yang masuk akal, dan meyakinkan Philip bahwa setelah mereka bisa membangun kepercayaan satu sama lain, dia akan menyingkirkan kontrak tersebut, dan melemparkan tangannya sebagai tanda persahabatan yang baik. Philip berpikir bahwa kontrak ini berantakan, tanpa jangka waktu atau kondisi yang terperinci, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mempercayai Logan untuk saat ini. Jadi dia menjabat tangannya. Philip bertanya apa yang harus dilakukan oleh Logan, dan Logan menjawab bahwa pertama-tama, mereka harus membeli daging monster. Mendengar hal ini, Philip menyebut Logan sebagai seorang psikopat. Logan berpikir bahwa reaksi Philip adalah hal yang normal, karena darah dan daging monster mengandung racun, jadi membakarnya adalah hal yang masuk akal. Namun, dalam beberapa tahun situasi akan berubah secara drastis, karena diketahui bahwa Anda dapat membuat penetral darah monster dengan bahan-bahan umum, dan beberapa daerah yang kekurangan makanan mulai mengkonsumsi monster. Pada musim dingin itu, banyak kasus kecacatan yang diobati setelah mengkonsumsi monster kalok. Bahkan mereka yang mengalami cedera pada bagian pribadi mereka menjadi steril secara fisik dan melihat efeknya. Dan hanya setahun setelah kejadian tersebut, menara penyihir kerajaan mengesahkannya. Kalok menjadi mustahil untuk ditemukan di seluruh benua, karena satu spesies menghilang hanya karena hasil penelitian yang menyatakan bahwa mereka baik untuk kejantanan. Maka Logan berpikir bahwa dengan mengetahui hal ini, dia bisa dengan mudah menghasilkan 3 juta atau bahkan lebih dari itu. Melihat apa yang dihadapinya, berjalan-jalan dengan orang gila, Phillips memandang Logan dengan kecewa dan bertanya-tanya apakah dia tidak lebih baik melarikan diri saja. Di sebuah kedai minuman, Philip dan Logan mulai mendiskusikan tindakan selanjutnya. Logan mengatakan kepada Philip bahwa dia ingin membeli daging monster seharga 1 juta emas, dan Philip menganggapnya gila. Logan menyuruhnya untuk tenang, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghasilkan uang bahkan jika dia akan menghabiskan lebih banyak uang untuk itu. Philip mengatakan bahwa dia tidak setuju dan bertanya kepada Logan apakah dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Dia menjawab dengan tegas. Philip bertanya berapa kisaran harga per unit untuk membeli daging calok, dan dia mengatakan bahwa daging calok tidak berharga saat ini, dan kebanyakan orang membakarnya karena kurangnya pembeli. Jadi jika dia tidak memesan seseorang untuk membawakan mayatnya, harganya sekitar 200 emas, sesuai dengan biaya transportasi kerajaan, dan juga biaya transportasi dibebankan per unit. Jadi jika dia membawa banyak calok sekaligus, biaya transportasinya akan jauh lebih murah. Philip menganggap pemikiran Logan sangat mengesankan, karena dia bahkan memikirkan biaya transportasi dan mengatakan bahwa dia benar tentang biaya tersebut, sambil bertanya apakah, dengan harga satuan dan anggaran 1 juta dalam pikirannya, dia akan menyewa serikat tentara bayaran untuk berburu di seluruh kerajaan dan kemudian membeli semuanya untuk mereka. Logan mengatakan bahwa dia benar dan bertanya apakah dia menemukan sesuatu yang salah dengan hal itu. Philip menjelaskan bahwa rencananya benar-benar salah dan karena semua daging monster dibuang sekarang,
Dia seharusnya menyewa serikat pedagang dengan harga daging sapi dan semuanya akan beres. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada pedagang di luar sana yang akan membawa dan menjual apa saja untuk mendapatkan uang dan bahkan jika itu adalah sampah yang akan dibuang, mereka akan saling meminta satu sama lain untuk mendapatkannya untuk mereka. Dan dia sangat percaya diri, bahkan mengatakan bahwa mereka mungkin akan membawakannya semua daging kalek di kerajaan segera setelah dia memintanya. Semua sudah dipotong dan siap. Logan kagum dengan ide Philip yang berpikir bahwa investasinya sudah membuahkan hasil. Dan dengan sedikit jahil, dia menyebut Philip sebagai anak nakal yang menggemaskan. Philip memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkan masalah uang mulai sekarang dan menyerahkan semuanya kepadanya. Bagaimanapun juga, keyakinannya bergantung pada masa depan Logan. Logan kemudian mulai memberikan daftar barang kepada Philip, peluru yang terbuat dari kayu ulin, pegas dan lem, dan menyuruhnya untuk tinggal di Kale, dan membeli semua barang itu dalam jumlah besar. Namun Philip sekali lagi menjadi sedikit skeptis dan bertanya kepada Logan apakah dia mencoba membuka pabrik mainan, yang dijawab bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Sebenarnya, Logan menyuruh Philip membeli bahan baku untuk senjata perang, dan kemudian mengingat bagaimana senjata yang terbuat dari bahan-bahan ini digunakan dalam invasi kerajaan Grandia di kehidupan masa lalunya, dan tergantung pada kondisi pertempuran. Seorang prajurit biasa bahkan dapat menahan seorang satria dengan senjata-senjata tersebut. Dia juga berpikir bahwa dia mempercayakan Dwayne untuk menyewa tentara bayaran sebelum datang ke sana. Jadi dengan memberikan senjata-senjata ini ke tangan mereka saja sudah cukup untuk mendapatkan keunggulan dalam perang regional. Tetapi pertama-tama dia harus menemukan pengrajin yang mampu membuat senjata-senjata ini, dan instruktur untuk melatih tentara bayaran juga. 2 hari kemudian, di Harun, kota tentara bayaran, Logan berbicara dengan Kai Salon, seorang tentara bayaran kelas A, mencoba mempekerjakannya sebagai instruktur. Tetapi Kai Salon mengatakan bahwa ia tidak pernah melatih orang lain secara produktif sebelumnya. Logan mengatakan kepadanya bahwa pekerjaannya tidak akan terlalu sulit, karena dia hanya akan melatih tentara bayaran peringkat C yang akan dia pekerjakan. Masih diam, Kai Salon memberitahu Logan bahwa dia tidak tahu apa yang dia dengar tentang dirinya, tetapi yang berhasil dia lakukan hanyalah membimbing beberapa anak muda, dan bahwa ia harus mempercayakan misi ini kepada para pendidik profesional. Logan berpikir bahwa Kai Salon tidak dapat menipunya karena dia tahu semua hal ini karena dia bekerja dengannya di kehidupan sebelumnya, dan mengakui bahwa Kai Salon dapat menggunakan semua senjata yang ada, dan bahkan memiliki kemampuan menunggang kuda yang luar biasa. Selain itu, nilai Kai Salon semakin bersinar saat ia menjadi instruktur. Lagi pula, pasukan tentara bayaran yang ia bina setelah ia terluka parah dan kemudian pensiun, memiliki keterampilan yang lebih baik daripada yang lain. Namun, sepertinya dia sedang tidak berminat saat ini, jadi Logan menawarkan 4.000 emas untuk itu. Kai Salon menjadi sulit dan tidak mau menerima tawaran Logan, jadi Logan menaikkan bayarannya menjadi $6.000, tapi Kai Salon masih menolak, jadi Logan menaikkan lagi menjadi $7.000. Sekali lagi, Kai Salon merasa kesulitan, mencoba memberitahu Logan bahwa uang tidak dapat memberikan semua yang dia inginkan, tetapi Logan menaikkan bayarannya lagi menjadi $8.000, dan saat itulah Kai Salon mengalah dan menerima tawaran Logan, bahkan berterima kasih sebelumnya. Mereka berbicara, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putra pertama dari keluarga McLean Baron, dan Logan bertanya kepadanya apakah dia tidak ingin tahu mengapa dia mempekerjakan tentara bayaran dari pedesaan. Dan Kai Salon mengatakan dia tidak tertarik selama dia dibayar. Saat berjalan di jalanan, mereka menyaksikan seorang pria mencambuk sekelompok orang, berteriak bahwa jika dia terlambat, dia akan membunuh mereka semua. Kai Salon melanjutkan dengan mengatakan bahwa seperti yang mungkin sudah diketahui oleh Logan, nama julukan kota Harun adalah kota tentara bayaran dan budak, dan bahwa mereka akan melihat lebih banyak lagi hal-hal seperti itu saat mereka melanjutkan perjalanan, karena sejak saat itu, kota ini menjadi pasar budak. Yang dijawab oleh Logan bahwa ia sudah terbiasa dengan situasi tersebut, dan berpikir bahwa ia juga akan membeli budak di pasar ini. Seorang pedagang melihat Logan, berpikir bahwa dia pasti orang desa yang tidak tahu apa-apa, dan memanggilnya untuk menunjukkan barang dagangannya, mengatakan bahwa dia menawarkan budak dengan harga termurah. Namun begitu dia melihat Kai Salon, dia ketakutan setengah mati. Dan melihat hal ini, Logan menjadi tenang, berpikir bahwa mempekerjakannya adalah hal yang sangat berharga. Pada suatu saat, dia sampai di sebuah toko yang memiliki lebih banyak penjaga daripada yang lain, dan berpikir bahwa dia telah sampai di tempat yang tepat. Dan pria tua itu menyapa Logan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengasumsikan bahwa dia tahu apa yang dia hadapi. Dan Logan mengatakan bahwa dia ada di sana untuk membeli kurcaci. Pedagang tua itu memberitahu Logan bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat, dan mengatakan bahwa ras dunia lain sangat langka, jadi mereka merawatnya secara khusus, dan mengundang Logan untuk melangkah maju. Dia menunjukkan sepasang elf, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sangat sulit didapat, dan bertanya apakah dia pernah melihat elf di tempat lain sebelumnya. Pedagang tua itu mencoba memberitahu Logan tentang kedua elf itu, tetapi dia tidak peduli, dan menyuruh pedagang itu memberinya kurcaci yang dirantai di bagian belakang ruangan. Pedagang itu mengatakan bahwa dia dapat dengan jelas melihat bahwa dia adalah seorang kurcaci dari penampilannya, dan bahwa dia akan menemukan banyak kegunaan untuknya, bahkan di antara para kurcaci yang terkenal sebagai pengrajin yang hebat. Dia adalah salah satu dari sedikit pengrajin tingkat ahli. Logan tetap sedikit kagum saat mendengarnya, dan berpikir bahwa para kurcaci memang terampil menggunakan tangan mereka. Sebuah ras yang menciptakan dan memperbaiki benda-benda serta menemukan makna di dalamnya sejak masa muda hingga tua. Dan kurcaci tingkat ahli bahkan melebihi apa yang dia cari dan bahkan tidak perlu khawatir tentang pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Jadi Logan bertanya tentang harganya,
Dan pedagang itu memberitahunya bahwa karena dia adalah peringkat ahli, harganya mulai dari setidaknya 200.000 emas. Logan meremehkan pria itu dan bertanya apakah dia terlihat seperti orang yang terlalu berlebihan baginya. Dan pria tua itu hampir buang air di celana, dan menurunkan harganya sebesar 50.000 emas. Kichelon berpikir betapa cepatnya dia membuat orang tua itu menurunkan harganya. Kurcaci itu memandang Logan dan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak ada hentinya, tapi Logan menganggapnya biasa saja. Kurcaci itu kemudian bertanya kemana dia akan pergi sekarang, yang dijawab oleh Logan bahwa dia akan membawanya ke perkebunan Maklean di barat daya, dan bahwa dia akan membuatkan barang-barang yang dia minta, yang dijawab oleh Kurcaci itu, seperti yang dia pikirkan. Kurcaci dikenal terampil dengan tangan mereka, tetapi tidak demikian halnya dengan para budak Kurcaci, karena meskipun mereka adalah ras pengrajin, tanpa semangat, mereka tidak bisa menciptakan karya seni yang sesungguhnya. Dan Logan berpikir bahwa dia ingin menanamkan semangat pada Kurcaci ini, dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia melakukan yang terbaik untuknya selama 20 tahun ke depan, dia akan mengirimnya kembali ke pegunungan, dengan mengatakan bahwa 20 tahun tidak ada artinya bagi kaumnya. Kurcaci itu senang mendengarnya, dan ingin berterima kasih kepada Logan, ketika tiba-tiba budak lain melepaskan diri dan mulai melarikan diri dari tuannya, dan Logan melihat semua ini. Namun, dia tidak bisa pergi jauh, karena seorang tentara berhasil menangkapnya. Ternyata Logan menemukan budak yang tidak asing lagi, seorang budak berambut biru dan bermata biru yang aneh. Dan tiba-tiba dia teringat dan tanpa sengaja mengucapkan pikirannya dengan keras, membuat Kaiselon bertanya-tanya apa yang dia katakan. Logan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi, bertemu dengan pembunuh bangsawan di sini, mengenang bagaimana di kehidupan masa lalunya ada seorang pengguna aura yang sangat terkenal di kerajaan. Dulunya adalah seorang budak, dia melarikan diri setelah membunuh tuannya, melakukan pembunuhan, membunuh para bangsawan dan ksatria, dan akhirnya bersembunyi selama 10 tahun. Ketika dia muncul kembali, dia menggunakan aura, bukti bahwa dia telah melampaui kemanusiaannya. Dia membuat misi hidupnya untuk membunuh setiap bangsawan yang dapat dia temukan di jalannya, dan mendapatkan gelar pembunuh bangsawan. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa insiden pelarian budak itu terjadi sekitar setahun setelah dia menjadi tentara bayaran, dan menurut garis waktu, dia memang masih menjadi budak saat ini. Jika dia menyelamatkan anak itu sekarang, dia akan memiliki pengguna aura masa depan di sisinya. Tapi masalahnya adalah, orang ini adalah seorang mania pembunuh yang tak terbendung. Logan berpikir bahwa jika dia menjadi senjata mematikan yang akan menebas kutunya sendiri, dia bisa mengurungnya. Saat sang master mencoba untuk memukul anak itu sekali lagi, Logan menghunus pedangnya dan menghentikan kakinya dan membuat tuannya terkejut, dan ketika dia melihat lambang keluarga dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjadi pelanggan dan menjadi sedikit budak. Tuan budak melanjutkan dengan mengatakan betapa malunya dia dan mengatakan bahwa barang-barang itu tidak mendengarkan sehingga dia harus melatih mereka dan bertanya kepada Logan bagaimana dia bisa melayani dia. Logan mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa budak yang berarti kedua anak itu tetapi tuannya mengatakan kepadanya bahwa karena keduanya adalah anak bermata merah dan biru yang langka, harganya sangat mahal. Anak-anak bermata merah dan biru yang langka, harganya sangat mahal dan bertanya kepadanya apakah dia yakin tentang hal itu. Logan meminta harganya. Dan sang pemilik mengatakan kepadanya bahwa harganya setidaknya 10.000 untuk masing-masing. Logan berpikir bahwa seorang budak muda yang kokoh berharga sekitar 300 emas. Namun dia berani menetapkan harga 100 kali lebih tinggi untuk dua anak yang nyaris tinggal kulit dan tulang. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mengingat nilai dari budak bangsawan, 10.000 emas itu murah, tapi tidak mungkin orang ini tahu tentang hal itu. Dan selain itu, dia tidak ingin membiarkan bajingan ini menghasilkan uang di belakangnya. Maka Logan mengatakan bahwa 30 kali lipat dari harga yang diminta untuk seorang budak yang kuat untuk dua anak yang akan segera pingsan dan salah satunya terlihat seperti diambang kematian adalah harga yang cukup mahal. Sang majikan kemudian berargumen bahwa mereka adalah satu-satunya yang ada di sini, dan Logan mengatakan bahwa dia akan membayar 500 emas untuk masing-masing, harga yang lebih tinggi daripada harga seorang budak yang sehat, yang seharusnya lebih dari cukup. Sang majikan menawar, mengatakan bahwa dengan harga tersebut, dia bahkan tidak akan mendapatkan kembali uang yang telah diinvestasikannya. Logan merasa kesal dan bertanya kepada tuannya apakah dia pikir dia sebodoh itu untuk tidak tahu berapa harga seorang budak, dan tuannya buang air di celana. Sang tuan kemudian berpikir bahwa Victor selalu menyebabkan masalah baginya, jadi dia yakin dia juga akan melakukannya di masa depan, dan kemudian menerima tawaran Logan. Kaiselon menggendong anak yang terluka itu di punggungnya, mengatakan bahwa sangat mengesankan bagaimana dia bisa bangkit karena cederanya tidak memungkinkan untuk sembuh secepat itu, dan Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia benar-benar bangkit dalam waktu singkat. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Logan telah mengeluarkan kekuatan sepanjang jalan untuk menyembuhkan anak itu, yang bahkan lebih baik daripada sihir kebanyakan pendeta tingkat rendah. Namun, dia tertegun melihat bahwa anak lain mungkin telah mendeteksi auranya, sementara Kaiselon pun gagal menangkapnya, tetapi dia menganggapnya sebagai kebetulan. Victor melompat dari punggung Kaiselon dan mencoba menyerang Logan, tetapi dia bahkan tidak berhasil melayangkan pukulan karena Logan menangkap lehernya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak tahu apakah dia penuh semangat atau hanya sekadar bodoh. Dia melanjutkan dengan bertanya apakah dia memahami situasi yang dia hadapi dan bertanya kepada Victor, apakah dia terlihat selama pedagang budak kecil di hadapannya. Dia mengatakan kepada Victor bahwa sangat bagus bahwa dia penuh semangat juang, tetapi dia harus belajar untuk memilih lawannya dengan bijak dan mengatakan kepadanya bahwa dia berharap ini akan menjadi peringatan terakhir yang dia butuhkan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika dia menurut, dia menjamin bahwa dia dan adik perempuannya akan aman. Namun jika hal seperti ini terjadi lagi, dia akan menyingkirkan mereka berdua. Dia menjatuhkan Victor,
berpikir bahwa itu sudah cukup, dan mengatakan kepadanya bahwa dia berencana untuk membinanya sebagai seorang ksatria. Victor bertanya apakah dia mengacu pada dirinya, dan Logan mengatakan bahwa dia tahu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga harus tahu bahwa ksatria adalah bangsawan terhormat, dan secara alami dia harus dapat melepaskan diri dari status budaknya, dan bukan hanya dia, tetapi juga saudara perempuannya. Mendengar hal ini, Victor menatap adiknya dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun. Logan melihat mereka, dan menyadari bahwa asumsinya benar, bahwa saudara perempuannya adalah cara untuk mengendalikan sifat pembunuh yang kejam. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan memulai pelatihan mereka segera setelah mereka kembali ke rumah, dan kemudian meminta Hamar, si kurcaci, untuk mendekat sebentar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan mulai menuliskan kontrak, sebuah kontrak ajaib yang akan menyatakan hal-hal berikut. Jika Hamar bekerja untuknya selama 20 tahun ke depan, dia akan mengirimnya kembali ke pegunungan. Hamar tertegun dengan hal ini, tidak percaya bahwa Logan benar-benar akan mengirimnya kembali ke bangsanya. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa sulit untuk mempercayai janji yang hanya terdiri dari kata-kata di udara, dan bertanya kepada Hammer apakah ada yang salah, atau apakah dia tidak ingin melanjutkannya, dan dengan penuh rasa syukur Hammer menjawab bahwa dia menginginkannya dengan sepenuh hati, dan dia akan membuat apapun yang dia inginkan. Dia kemudian berterima kasih kepada Logan lagi, dan mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal itu. Melihat hal ini, Logan berpikir bahwa jika sebuah kontrak adalah semua yang dibutuhkan untuk membuatnya termotivasi, maka dialah yang untung di sini, dan melanjutkan dengan mengakui bahwa dia mendapatkan semua yang dia inginkan dari tamasya ini, dan bahkan lebih banyak lagi, karena dia bahkan berhasil menaruh tangannya di atas Noble Slayer, dan mengatakan bahwa persiapan untuk perang antar Fiefs berjalan dengan lancar. Namun, pada titik ini, Logan tidak tahu bahwa rumor tentang perilaku anehnya telah menyebar ke seluruh penjuru S1 MCH Pronunciation Land ketika dia pergi, bahwa reputasinya telah mencapai titik terendah dan akan pergi ke bawah tanah, dan bahwa Rick tenggelam dalam kekacauan yang mencoba untuk menebus kesalahan, karena dia berpikir apa yang sebenarnya dilakukan oleh Logan. Selanjutnya, Logan tampak telah kembali ke rumah, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebahagia Rick. Logan menatap Rick, dan menanyakan kabarnya, yang dijawab Rick dengan bertanya pada Logan apakah dia serius saat menanyakan pertanyaan seperti itu, dan hampir saja mengalami stroke. Rick melanjutkan dengan bertanya kepada Logan apa yang telah dia lakukan selama ini, dan apakah dia telah mendengar rumor yang beredar tentang dirinya, bahwa dia adalah seorang monster pil mesum yang menghabiskan 150.000 emas untuk daging monster. Ternyata, hanya beberapa hari sebelumnya, Philip telah mengumpulkan semua pedagang yang bisa dia temukan, dan mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin membeli daging monster atas nama Tuan Muda Logan S1 MCH Pronunciation Klein. Ternyata bahkan pada saat itu, orang-orang telah mendengar tentang Logan, dan bagaimana pertunangannya diputuskan, dan bagaimana dia menipu tunangannya. Philip sendiri memulai beberapa rumor aneh tentang daging monster, mencoba meningkatkan jumlah penjual, tetapi dia tidak tahu bahwa tuannya, Logan, memiliki masa lalu seperti itu, dan mengatakan bahwa dia pikir dia hanya seorang bajingan gila. Namun, Philip melihat peluang dalam rumor tersebut, dan menetapkan harga daging monster serendah mungkin sambil tetap membuat para pedagang mengejarnya, seperti yang mereka lakukan pada roti panas, 1 emas per kilo, dengan mengatakan bahwa tidak ada pedagang yang akan menolak untuk menjual sampah kepada seorang bajingan yang bersedia membayar uang untuk itu. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika mereka menginginkan uang, mereka harus membawakan semua daging monster yang bisa mereka dapatkan. Tampaknya, penjualan Philip yang agresif membuat para pedagang mengumpulkan daging monster, dan rumor tentang Logan pun menyebar ke seluruh wilayah di dekat Kale. Mendengar semua ini, Logan berkomentar bahwa Philip telah melakukan tugasnya dengan sempurna, dan Rick tertegun, dan tidak mengerti bagaimana Logan dapat tertawa di saat seperti itu, dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia harus melihat wajah orang-orang yang datang bersamanya, dan memikirkan berapa banyak desas-desus yang mereka dengar sehingga mereka terlihat sedemikian rupa. Untuk semua ini, Logan hanya menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir, karena semua akan segera berakhir. Tetapi Rick mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh terlalu tenang untuk selanjutnya. Dia harus menghadapi sang bapak bangsa, dan dia sangat marah. Di ruang kerja ayahnya, Patrick bertanya kepada Logan apakah dia menikmati kabur dari rumah, dan Logan menjawab bahwa itu adalah perjalanan yang berharga. Patrick kemudian mengatakan kepada Logan bahwa dia telah mendengar rumor yang beredar bahwa dia telah melakukan berbagai macam hal gila, tetapi dia senang bahwa hal itu setidaknya bermanfaat. Logan membela diri dengan mengatakan bahwa rumor itu hanyalah kebohongan yang tidak masuk akal, dan dia tidak memiliki rasa malu atas tindakannya. Ibu tirinya kemudian berbicara dan mengatakan kepada Patrick bahwa hal tersebut sama seperti yang dia katakan sebelumnya. Logan tidak memiliki kesadaran tentang posisinya dan bagaimana tindakannya dapat mencemarkan nama baik keluarganya. Namun, Logan tidak membiarkannya menyelesaikan perkataannya dan memotong dengan menjawab bahwa apa yang dikatakannya sedikit berlebihan, karena dia hanya menghabiskan uang dari pertunangannya sesuai keinginannya. Marion kembali turun tangan, bertanya kepada Patrick apakah dia mendengar apa yang dia katakan dan apakah dia masih berpihak padanya setelah semua itu. Namun Patrick berteriak bahwa ini sudah cukup dan dengan ramah memintanya untuk pergi karena dia ingin berbicara dengan Logan sendirian sejenak. Patrick mengatakan kepada Logan bahwa ini akan menjadi peringatan terakhir yang dia berikan. Logan terlihat takut saat berdiri di hadapan ayahnya yang sedang marah. Patrick bertanya kepada Logan apa yang dia pikirkan, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus berbicara secara jujur tentang apa yang sedang terjadi dengannya. Logan mengintrospeksi diri, dan mengatakan bahwa ayahnya tidak akan membiarkan tindakannya kali ini, dan kemudian mengatakan kepada Patrick bahwa dia tidak akan mengerti meskipun dia memberitahunya.
Patrick membalas dengan bertanya kepada Logan apakah mungkin bukan dia yang tidak ingin dimengerti, dan apakah Logan menyadari apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, bahwa dia adalah orang yang kejam, terobsesi dengan uang, dan bahkan gila. Dia kemudian bertanya kepada Logan berapa lama lagi dia harus melindunginya, dan jika ada waktu seperti itu di masa depan. Dia memohon padanya untuk memberitahu Patrick. Dengan begitu dia setidaknya bisa membuat alasan bahwa dia telah mencoba yang terbaik demi ibu Logan yang telah meninggal. Logan berpikir bahwa dia tidak percaya Patrick membawa ibunya dalam percakapan itu, karena dia tidak pernah menyebutnya di kehidupan sebelumnya, bahkan ketika dia diusir, dan bagaimana mungkin, Patrick belum sepenuhnya melepaskan harapannya padanya. Logan meminta ayahnya untuk memberinya waktu 1 tahun, dan mengatakan kepadanya bahwa dalam 1 tahun, ia akan membuktikan kepada Patrick alasan tindakannya, dan sekali lagi memintanya untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Selanjutnya, kita melihat Patrick sendirian di kamarnya, memikirkan apa yang baru saja terjadi, mengakui betapa anehnya dunia bantuan antara orang tua dan anak, dan berpikir bahwa jika Logan belum membuktikan kata-katanya setelah 1 tahun, maka dia harus membuat keputusan, karena dia adalah kepala keluarga S1 MC High Pronunciation Clane sebelum menjadi seorang ayah. Muncul foto ibu Logan, Raina, yang kemudian Patrick meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan putra mereka. Patrick bermonolog bahwa dia berjanji untuk melindunginya dengan segala cara, dan membesarkannya dengan baik, tetapi pada akhirnya, dia terlalu lalai. Saat dia berjalan di lorong-lorong kastil, Logan bertemu dengan adik laki-lakinya, dan apa yang dilihatnya membuatnya terpana. Ranyan telah membangkitkan kekuatannya. Ranyan memberitahu Logan bahwa seperti yang dia duga, Logan segera menyusulnya. Logan senang melihat Ranyan telah membangunkan kekuatannya di usia yang begitu muda, hanya 14 tahun, dan berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, kekuatan Ranyan belum terbangun hingga perang antara 5 kerajaan, tetapi kali ini terbangun dengan sangat cepat. Ranyan mengatakan kepada Logan bahwa itu semua berkat dirinya, dan Logan tidak mengerti apa yang dia maksud. Kemudian Ranyan melanjutkan dengan mengatakan bahwa para ksatria mencegahnya untuk bertemu dengan Logan saat dia kembali, dan saat itulah dia terbangun. Tampaknya dia mengalahkan para ksatria dalam prosesnya untuk bertemu dengan Logan. Logan mulai tertawa dan memberitahu Ranyan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, dan berpikir bahwa jika dia mengajari Ranyan rahasia pedang ilahi segera setelah kekuatannya stabil, maka dia bisa menjadi jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Di sebuah pondok di selatan perkebunan Keluarga McLean. Logan pergi menemui Dwayne, dan dia memberitahu Logan bahwa 35 tentara bayaran peringkat C yang diminta untuk direkrutnya ada di sana. Tampaknya para tentara bayaran itu marah pada Logan, bertanya pada diri mereka sendiri apakah semua ini bukan semacam penipuan, karena mereka dipanggil ke sana 10 hari yang lalu, dan hingga saat itu mereka belum pernah bertemu dengan Logan. Salah satu dari mereka pernah berkomentar bahwa keluarga baron yang rendahan tidak akan berani mengungkit-ungkit serikat tentara bayaran kecuali mereka gila, dan satu lagi berkomentar bahwa mereka mungkin tidak akan pernah tahu, karena desas-desus tentang Logan telah sampai ke telinga mereka, dan itu sudah cukup buruk. Kemudian mereka melanjutkan dengan mengomentari penampilan Logan, bagaimana dia membawa pedang dan baju besi, mencoba bertindak seperti seorang prajurit. Mendengar semuanya, Logan berpikir bahwa dia harus menarik kendali dengan para bajingan yang bertempur untuk mencari nafkah, atau dia tidak akan pernah bisa melewati mereka. Logan kemudian berbicara kepada salah satu tentara bayaran dan bertanya apakah dia berpikir bahwa mengenakan baju besi dan membawa pedang itu lucu. Yang dijawab oleh orang itu bahwa dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu, dan berpikir bagaimana Logan bisa mendengar komentarnya dari sana. Logan kemudian mengejek pria tersebut dengan mengatakan bahwa Anda pasti bisa berpikir seperti itu, tetapi hanya jika Anda memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Kemudian dia mengatakan kepada pria itu bahwa dia hanya seorang tentara bayaran rendahan peringkat C, dan bertanya kepadanya keterampilan apa yang tidak ada darinya yang memberinya hak untuk meremehkan orang lain. Dia kemudian secara retoris bertanya apakah dia menyinggung perasaannya, mengakui bahwa orang rendahan seperti dia pun memiliki harga diri, dan menyuruhnya untuk maju. Logan kemudian melakukan tawar-menawar dengan pria itu, mengatakan kepadanya bahwa jika dia berhasil memukul 1 pukulan saja, dia akan membiarkannya pergi saat itu juga, dan juga membayarnya uang senilai 1 tahun penuh, menjadikannya janji dengan kehormatan seorang bangsawan yang dipertaruhkan, dan mengatakan bahwa semua orang di sana menjadi saksi. Tentara bayaran melangkah maju dan mengatakan kepadanya bahwa semua yang dikatakan itu bagus untuknya, karena sekarang dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya, dan meremehkan Logan, mencoba menakut-nakutinya. Bagaimana Anda bisa menakut-nakuti apapun dengan wajah kera itu? Penonton mulai mengomentari ukuran tubuh tentara bayaran ini dan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah dia mungkin akan menjadi peringkat B? Yang dijawab oleh seorang pria lain bahwa dia belum, tetapi dia mungkin akan sampai ke sana setelah pekerjaan ini. Mendengar hal ini, Logan gusar dan menyadari bahwa ini pasti alasan mengapa tentara bayaran itu begitu percaya diri. Tentara bayaran tersebut menyuruh Logan untuk melakukan pukulan pertama, dan Logan membalas dengan mengatakan bahwa dia akan menyesali keputusan ini. Namun, tentara bayaran itu mengabaikan bahaya, mengatakan kepada Logan bahwa dia telah menggunakan pedang jauh lebih lama darinya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu, dan bertanya kepada Logan apakah dia membutuhkan keunggulan. Saat itulah Logan mengerahkan kekuatannya dan meninju wajah pria itu. Semua orang terpana melihat kekuatan pukulan ini, dan tampaknya Logan mengakhiri duel ini dalam 1 pukulan, membuat pria itu mati di tanah dengan giginya terbang ke langit. Tentara bayaran lainnya terlihat tidak percaya, sementara Logan hanya meregangkan bahunya, gusar, dan bertanya apakah ada orang lain yang ingin menjalankan mulut mereka tanpa alasan yang jelas. Para tentara bayaran tidak percaya bahwa Logan adalah pengguna kekuatan pada usia itu, dan berpikir bahwa ini konyol.
Kaiselon melihat Logan dan berpikir bahwa dia mengira dia tidak biasa, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa dia sebagus ini. Dan kemudian Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan berkomentar lagi sejak saat itu. Setelah itu, dia melanjutkan dengan memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Logan McLean. orang yang memanggil mereka dan kemudian mengatakan bahwa banyak dari mereka mungkin bertanya-tanya mengapa dia menghambur-hamburkan uang dan mempekerjakan tentara bayaran, dan memberitahu mereka bahwa dia ingin melatih mereka menjadi kavaleri panah. Dwayne dan Kaisalam terlihat terkejut, dan para tentara bayaran tidak yakin dengan ide ini. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka hanya akan menghabiskan waktu mereka untuk mengisi ulang peluru. Kaisalon kemudian diam-diam berbisik kepada Logan bahwa busur panah bukanlah senjata yang efisien untuk digunakan oleh pasukan kavaleri, tetapi Logan mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya, dan Kaisalon bertanya mengapa dia ingin mereka menggunakan busur panah jika dia tahu. Logan kemudian menjelaskan bahwa busur panah jauh lebih merusak daripada busur, tetapi bagi penembak yang tidak berpengalaman, dibutuhkan lebih dari 1 menit hanya untuk memuatnya. Tetapi jika Anda berada di atas kuda, Anda akan kehabisan daya tembak hanya dalam waktu 1 menit. Bahkan jika Anda membawa 3 atau 4 busur panah yang terisi, dan tidak heran jika mereka kebingungan. Logan memberitahu Kaisalon bahwa meskipun dia berpikir bahwa dia membuang-buang uang dengan berkostum sebagai tentara, dia harus melatih mereka secara menyeluruh terlebih dahulu, karena dia akan mengetahui alasannya nanti. Dan sebagai komentar terakhir, pasukan kavaleri crossbow akan menjadi kekuatan yang hebat bagi Keluarga McLean. bahkan setelah perang yang akan datang di antara 5 kerajaan. Kaisalon tidak yakin apa yang harus dipikirkan, tetapi menerima permintaan tuannya. Beberapa hari kemudian, Logan melihat selembar kertas di kamarnya dan berpikir bahwa dari 350 tentara bayaran yang mereka rekrut, hanya 312 orang yang telah lulus tes kualifikasi sederhana dan mengatakan bahwa itu sudah cukup baik. Kemudian seseorang mengganggunya. Tampaknya itu adalah Hamar, yang ingin bertanya kepada Logan apa yang ada di secari kertas yang diberikan kepadanya. Logan memberitahunya bahwa itu adalah skema panah yang akan dibuat untuknya, dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kasar di mata seorang profesional. Logan berpikir bahwa ini adalah senjata yang digunakannya selama puluhan tahun di kehidupan sebelumnya, jadi dia telah menggambar secara kasar semua struktur yang bisa diingatnya, dan karena Hamar adalah seorang dwarf yang berperingkat ahli, dia seharusnya bisa membuatnya. Hamar mengakui bahwa dia harus meletakkan kartrit yang menahan baut di bagian belakang panah otomatis dan membuatnya dapat mengisi sendiri, dan harus mampu menembakkan 3 tembakan secara beruntun. Dan bertanya siapa yang memiliki ide bodoh seperti itu, dan Logan menjawab bahwa dialah orangnya, dan Hamar terlihat kesal. Setelah itu, Hamar melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah ide yang luar biasa, tetapi dengan senar yang dipelintir dalam struktur seperti ini, senar tidak akan bertahan dan akan putus. Selain itu, jika Anda meletakkan kotak kayu seperti ini di belakangnya, itu juga akan membuat tidak nyaman bagi pemotret, dan bertanya kepada Logan, apa yang akan dia lakukan tentang hal itu, dan Logan menjawab bahwa ini bukan masalahnya, dan Hamar perlu menyelesaikannya, dan setelah mendengar hal ini, Dwarf terlihat sangat marah. Logan mengatakan kepadanya bahwa itu hanya lelucon, dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia harus mengurangi ukuran baut untuk mengurangi kartrit itu sendiri, dan memberitahu Hamar bahwa dia benar dengan mengatakan bahwa itu adalah 1 dan selesai, dan sebagai gantinya, mereka dapat membuat kartrit yang sudah jadi, dan memintanya untuk diisi ulang setiap kali Anda memotret, dan mereka akan menyebutnya sebagai magasin untuk kenyamanan. Mendengar hal ini, Hamar tercengang, dan mengatakan bahwa bahkan untuk penembak yang terampil sekalipun, panah otomatis tidak dapat menembakkan 2 tembakan dalam 1 menit, dan itu akan menjadi senjata yang berada di luar zaman kita, dan Logan berpikir bahwa ini karena itu adalah senjata yang diciptakan di masa depan. Hamar kemudian memberitahu Logan bahwa yang diperlukan untuk membuat senjata seperti ini hanyalah selongsong peluru, pegas, kayu, lem, dan tali busur. Ini adalah tantangan yang memotivasi baginya, dan dia mengatakan bahwa dia akan mencobanya. Mendengar hal ini, Logan bertanya kepada Hamar kapan hal itu akan selesai, dan Hamar bertanya apakah Logan memintanya untuk membuat sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat dengan tenggat waktu. Logan kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu masih merupakan senjata yang dibuat oleh manusia, yang membuat Hamar tetap terpana, bertanya di mana dan siapa yang membuatnya. Logan mengabaikan masalah ini dengan mengatakan kepada Hamar bahwa dia tidak perlu mengetahuinya, dan menantangnya dengan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, dia harus menyerah. Hamar mengatakan bahwa dia hanya butuh waktu 1 bulan, dan dia akan membangun sesuatu yang jauh lebih unggul dalam waktu tersebut. Melihat hal ini, Logan senang mengetahui apa yang terjadi jika Anda mengacaukan ego seorang kurcaci. Kemudian di tempat latihan kastil, Victor terlihat berlari, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa dia sekali lagi melambat, dan bahwa dia bisa melakukan yang lebih baik, sehingga Victor mencoba untuk menambah kecepatan lagi. Logan kemudian berpikir bagaimana dia hanya memberi makan dan membuatnya tidur selama berhari-hari sejak Victor tiba, tetapi dia tidak percaya betapa besar perbedaan yang dibuat oleh makanan kecil itu. Kemudian dia memerintahkan Victor untuk beristirahat, dan adik perempuannya berlari ke arahnya. Logan sekali lagi berpikir tentang investasi bagus yang telah dia lakukan dengan membeli Victor. Bagaimana seorang anak berusia 14 tahun yang jauh lebih kecil daripada teman-temannya berlari sejauh 20 km tanpa istirahat, dan mengatakan bahwa dia benar-benar berbakat. Namun, yang paling ia sukai adalah ketabahan dan kegigihannya hingga ia tidak merasa khawatir akan apapun. Sekarang jelas baginya bahwa dia bukanlah pembunuh yang mulia secara alami, melainkan perubahan besar dalam hidupnya mungkin karena saudara perempuannya. Logan dengan cepat mengakhiri pemikirannya dan memberitahu Victor bahwa istirahat telah selesai dan saatnya untuk sesi latihan berikutnya. Dia melempar pedang ke tangan Victor dan mengatakan bahwa mulai sekarang,
mereka akan mempelajari teknik pedang kerajaan Grandia yang dipelajari oleh setiap ksatria yang berlatih di negara ini. Kemudian dia melanjutkan dengan meminta perhatian Victor untuk mendemonstrasikannya. Logan mencengkeram pedangnya dengan erat dan menebas udara dengan kuat. Namun, Victor tampaknya tidak terkesan dengan hal ini dan berpikir bahwa yang ingin dia lakukan sekarang adalah pingsan dan tidur. Namun, dia menggigit bibirnya dan berpikir bahwa jika harga untuk makanan enak dan tidur nyenyak ini adalah kelelahan, maka dia akan melakukan semua yang harus dia lakukan. Dia kemudian mengambil pedangnya, seperti yang dilakukan Logan, dan menebas udara dengan sempurna. Melihat adegan ini, Logan berpikir bahwa apa yang dilakukannya sempurna, sama seperti serangannya. Bukan hanya gerakannya, tetapi juga setiap hembusan nafasnya, dan dia hanya menunjukkannya sekali saja. Jadi dia terpana melihat betapa mudahnya dia bisa mengikutinya, dan mengatakan bahwa bahkan Ranyan pun tidak sehebat itu, dan mereka seumuran. Melihat hal ini, Logan memberitahu Victor bahwa jika dia dapat membangun staminanya, dan melakukan teknik pedang dengan sempurna lebih dari 1000 kali berturut-turut, saat itu dia mungkin bisa menyebut dirinya sendiri sebagai seorang ksatria. Mendengar hal ini, mata Victor berbinar-binar, membayangkan dirinya berada dalam posisi tersebut. Logan kemudian bertanya kepada Victor apakah dia bisa melakukannya, yang dengan senang hati dijawab oleh Victor dengan tegas. Logan kemudian memberitahu Victor bahwa jika ada hal lain yang dia inginkan untuk latihannya, dia bisa bertanya kepada Rick, dan dia mungkin bisa mengurus sebagian besar hal untuknya. Tetapi Victor mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun. Logan bertanya kepada Victor apakah dia yakin, dan Victor mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya permintaannya adalah agar Logan menjaga adiknya, dan itu sudah cukup baginya, yang menurut Logan sudah sempurna. Saat melatih Victor, Logan mengintrospeksi diri bahwa Victor mungkin tidak dapat langsung berperang, tetapi dia akan sangat membantu Keluarga McLean. di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa korps tentara bayaran dan senjata yang akan dibuat oleh Hamar akan menjadi kekuatan yang tangguh, namun dia tidak boleh terlalu berharap, karena Hamar mungkin tidak dapat membuat panah otomatis yang baik, dan bahkan jika dia bisa, tentara bayaran tidak dapat menggunakannya dengan benar. Karena dia telah menyerahkan semuanya ke tangan orang lain, dia harus membuat rencana yang berbeda. Selanjutnya, Logan pergi ke ruang kerja ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin bergabung dengan pelatihan ksatria, dan tampaknya dia menerima permintaan ini. Di tempat pelatihan ksatria, Kapten Henkel membuat kehadiran Logan diketahui oleh para ksatria lainnya, memberitahu mereka bahwa dia akan bergabung dengan pelatihan mulai sekarang. Tampaknya para ksatria tidak menganggap enteng berita ini, mereka saling mengobrol satu sama lain, berpikir bahwa Logan mungkin menganggap perintah ksatria itu sebagai lelucon karena dia menang melawan Dominion. Sebuah ingatan tentang sang kapten muncul, menempatkannya di ruang patriark, di mana mereka berbicara tentang Logan yang bergabung dengan ordo tersebut, dan sang kapten tampaknya tidak senang akan hal itu. Dia memang mengatakan kepada Patrick bahwa jika Logan bergabung dengan ordo, para ksatria tidak akan senang. Namun, Patrick mengatakan kepada Henkel bahwa dia tidak meminta perlakuan istimewa, dan benar-benar menyuruhnya untuk menghajar Logan habis-habisan seperti yang akan dilakukannya terhadap ksatria pemula manapun. Di masa sekarang, Henkel berpikir bahwa meskipun Patrick memintanya demikian, dia tetaplah anak Tuhan dan akan lebih mudah jika Patrick memintanya untuk memperlakukan Logan dengan baik. Logan melihat sang kapten khawatir dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, seolah-olah dia tertinggal dalam setiap latihan ordo ksatria selama seminggu ke depan. Maka dia akan berpura-pura hal ini tidak pernah terjadi dan pergi dari hadapan Henkel. Henkel terkejut dengan hal ini dan setuju dengan Logan. Setelah mendengar hal ini, dia memutuskan bahwa selama seminggu ke depan, pelatihan Night Test Order akan berada pada tingkat kesulitan 3 kali lipat. Selanjutnya, seorang ksatria terlihat menggendong salah satu rekannya di punggung sambil berlari dan bertanya-tanya pelatihan macam apa ini. Henkel berteriak kepada murid-muridnya untuk tidak mati di atasnya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah ksatria kavaleri dan mereka tidak boleh tidak menyadari bagaimana rasanya menjadi kuda. Dia menyuruh mereka untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi kuda yang membawa mereka melewati medan perang saat dia mengenakan baju besi. Para ksatria menyadari bahwa inilah alasan mengapa mereka berlatih dengan baju besi lengkap dan juga mengatakan bahwa semua ini terjadi karena pengacau itu. Mereka berspekulasi berapa lama Logan dapat bertahan dengan pelatihan ini. Sehari, 2 hari, atau mungkin 3 hari. Namun, mereka semua mungkin salah karena Bro berlari dengan kecepatan penuh, menerobos kerumunan, membuat semua orang tercengang, bahkan sang kapten. Dan yang lebih hebat lagi, dia juga tersenyum saat melakukannya. Henkel sangat marah, berpikir bahwa dengan kecepatan seperti ini, para ksatria yang akan tertinggal, bukan Logan. Karena itu, dia menyuruh semua orang untuk berhenti dan beristirahat selama 10 menit. Dia kemudian bertanya kepada Logan bagaimana keadaannya dan bertanya apakah dia lelah setelah berlari. Namun, apa yang sebenarnya dia pikirkan adalah bahwa itu jelas melelahkan dan yang harus dilakukan Logan adalah memberinya jawaban yang jujur dan dia bisa meninggalkan latihan yang gila ini. Tetapi dia tidak bisa menyelesaikan pemikirannya karena Logan memotong dan mengatakan kepadanya bahwa itu bisa dilakukan, membuat Henkel tertegun. Dia bertanya kepada Logan apa maksudnya, dan Logan menjawab bahwa ini adalah latihan yang hebat, dan jika para ksatria melakukan hal ini setiap hari, tidak mungkin mereka tidak kuat. Dia kemudian mengatakan kepada Henkel bahwa dia menantikan latihan berikutnya, sementara 2 orang di lapangan terlihat seperti akan menyerah. Henkel berpikir bahwa ini bukanlah tujuan utamanya, dan Logan sekali lagi terlihat tidak terganggu. Larut malam, Logan melihat sekeliling dan mendapati dirinya sendirian di tempat latihan, dan berkata bahwa semua ksatria pasti sudah pulang ke rumah. Dia kemudian merenungkan pikirannya, berpikir bahwa berlatih dengan para ksatria adalah polis asuransinya,
seandainya semua rencananya gagal. Mengatakan bahwa jika hal itu terjadi, dia akan bergabung dengan para ksatria dan bertempur di garis depan. Jadi dia mungkin juga mulai bergaul dengan mereka sekarang dan mencoba membentuk ikatan. Alasan lain mengapa dia melakukan ini adalah untuk kekuatannya, karena dia dapat mengembangkan kekuatannya melalui meditasi. Namun yang juga penting adalah melatih tubuhnya. Disitulah perintah ksatria itu berguna, dan seperti yang dia duga, ketika inti kekuatannya tumbuh, dia tidak merasa lelah. Dia mengambil pedangnya, dan dalam satu tebasan cepat, dia melepaskan tebasan kekuatan, dengan demikian menunjukkan kekuatannya. Dia memikirkan bagaimana dia memiliki semua kekuatan ini, dan itu hanya dari inti bintang 1, dan berpikir bahwa setelah dia mencapai 2 bintang, dia akan memiliki kekuatan untuk menyaingi ksatria berpangkat tinggi seperti ayahnya. Di pagi hari, dia menguji busur panah dan menganggap semuanya gagal, dan bertanya kepada Hamar apakah hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia kemudian bertanya tentang benang yang dipesannya, dan mengatakan bahwa benda ini hanya dapat menembakkan 1 peluru, dan dia juga tidak melihat magasinnya, dan memberitahu Hamar bahwa benda itu perlu diintegrasikan. Hamar sangat marah, dan Logan kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa dia bertindak terlalu jauh, dan Hamar menjawab bahwa dia benar, dan meskipun Logan adalah tuannya, tidak boleh menghina harga diri seorang pengrajin. Namun, apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Logan adalah bahwa jika ini benar-benar yang terbaik dari Hamar, maka tidak ada yang bisa mereka lakukan, sehingga membuatnya marah. Logan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mungkin dia berharap terlalu banyak darinya karena sudah berminggu-minggu bekerja dan tidak ada yang berhasil dia lakukan dengan benar, sehingga Logan yang bersalah di sini. Dia mengejek Hamar lebih jauh lagi dengan mengatakan kepadanya bahwa dia salah menilainya, mengatakan bahwa dia salah dan bahwa dia menghabiskan semua uang untuknya dengan percuma. Hal ini memotivasi Hamar dan memberitahu Logan bahwa dia membutuhkan 1 bulan lagi dan bahwa dia akan kembali dalam 1 bulan dengan sesuatu yang berharga bagi Logan. Dan dengan marah menghancurkan panah di tangannya. Logan memandang Hamar saat dia pergi dan memikirkan betapa marahnya dia, dan bagaimana hal itu membuatnya memulai semuanya lagi dari awal, dan kemudian tersenyum mengerikan, bertanya-tanya apakah Hamar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa jika dia memanggangnya lagi. 1 bulan kemudian, di salah satu tempat latihan, Hamar mendemonstrasikan kekuatan panahnya yang baru dan lebih baik, yang dapat menembakkan 2 anak panah sekaligus. Penemuan Hamar membuat Logan tercengang, dan Hamar kemudian mengatakan bahwa meskipun panah ini memiliki 1 bidikan yang lebih sedikit dari yang diminta Logan, yang satu ini lebih mudah dipegang dengan 1 tangan, dan Anda bisa mengganti magasin. Namun demikian, Logan kagum pada bagaimana ia hanya membutuhkan waktu 2 detik untuk mengisi dan menembakkan, dan berpikir bahwa senjata ini memiliki jarak tembak yang kurang efektif dibandingkan senjata yang ia miliki sebelumnya, dan ukurannya lebih kecil. Tetapi, untuk seorang prajurit berkuda, senjata ini jauh lebih baik. Atau sebenarnya, senjata ini lebih baik, dan dia tidak percaya bahwa mereka sudah sampai sejauh ini, dan mereka masih berbulan-bulan lagi menuju perang antar 5 kerajaan. Hamar bertanya kepada Logan apakah dia mendengarkannya, dan Logan mengangkat Hamar dan mengatakan kepadanya betapa hebatnya pekerjaan yang telah dia lakukan, terus membanggakan para kurcaci, dan berharap panjang umur untuk Hamar dan para kurcaci. Namun, Hamar tidak sebahagia Logan, karena dia berpikir bahwa seseorang mungkin akan melihat mereka, dan memberitahu Logan bahwa dia bukan anak kecil yang ingin direndahkan. Logan dengan tenang menatap mata Hamar, bersiap untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, dan ketika Hamar bertanya ada apa, Logan kembali menjadi dirinya yang gila dan mengatakan kepada Hamar bahwa dia membutuhkan 400 buah dalam 2 bulan. Selanjutnya, Logan memberikan busur panah kepada Kaisalon dan tentara bayaran lainnya, dan mereka semua kagum dengan seberapa jauh anak panah itu melesat, dan fakta bahwa mereka juga menembakkan anak panah secara berurutan. Kaisalon menatap ke bawah pada penemuan itu dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin panah otomatis bisa melakukan hal seperti itu? Panah dengan moncong yang memuat moncong dengan jangkauan, kekuatan, dan kecepatan seperti ini. Dengan ini, pasukan berkuda yang terdiri atas 300 orang atau lebih dapat melakukan berbagai hal yang membuat Kaisalon gemetar hanya dengan membayangkannya. Kaisalon kemudian melanjutkan untuk mengatakan kepada Logan bahwa dia benar-benar luar biasa, dan menyadari bahwa ini adalah rencana Logan selama ini, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Logan kemudian berpikir bahwa Hamar mengalami masa-masa yang cukup sulit, meskipun Logan memiliki pengrajin tambahan yang membantunya. Dia tidak pernah menyangka Hamar bisa menyelesaikan pesanannya 2 bulan lebih cepat dari jadwal dan bahkan membuat 100 busur panah tambahan, seperti yang diharapkan dari seorang kurcaci tingkat ahli. Dia jelas lebih unggul. Logan mengatakan bahwa dia juga ingin berbagi hal ini dengan para ksatria dan tentara, tetapi ada masalah dana dan kemungkinan kebocoran teknologi, jadi dia harus menundanya untuk saat ini. Logan mengatakan kepada Kaisalon untuk melengkapi tentara bayaran dengan busur panah dan membasmi monster dari luar wilayah, tetapi Kaisalon menganggap hal itu mustahil. Namun, Logan yakin mereka bisa melakukannya. Kaisalon mengatakan kepada Logan bahwa hal itu mungkin saja terjadi, tetapi Logan tidak puas dengan hal ini, dan menyuruh Kaisalon untuk membuatnya menjadi mungkin karena jika dia tidak bisa melakukan itu, segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Kaisalon berpikir bahwa Logan tidak akan membuat senjata seperti ini untuk menundukkan monster, dan menyadari bahwa Logan sedang bersiap untuk perang. Pada sesi latihan ksatria, seorang ksatria mengomentari stamina luar biasa yang dimiliki Logan, dan yang lain bertanya apakah kemampuan fisik yang konyol itu adalah genetik, di mana ksatria lain mengatakan bahwa jika Logan seperti patriark, dia pasti pandai menggunakan pedang. Kemudian mereka berkomentar tentang pertarungan Logan dengan Dominon,
Dan salah satu ksatria mengatakan kepada ksatria lainnya bahwa dia seharusnya tidak berani membandingkan anak ini dengan orang tua itu, karena Logan bahkan kalah dari adik laki-lakinya sebelum terbangun. Namun, terlepas dari itu semua, sungguh menakjubkan bagaimana dia secara konsisten menjalani pelatihan selama lebih dari sebulan. Pelatihan yang awalnya dirancang untuk mengusir Logan, kini telah mengukuhkan dirinya sebagai simbol baru dari Ordo Ksatria. Memang melelahkan, tetapi jauh lebih bermanfaat daripada sekadar berlari, dan ini terasa seperti tingkat pelatihan yang tepat untuk seorang Knight S Order. Hal ini menjadi stimulus yang tak terduga bagi para ksatria berpangkat rendah yang selama ini santai-santai saja dalam pelatihan. Dan juga, para ksatria mulai benar-benar memahami dan berempati dengan kuda mereka. Dan ikatan di antara para ksatria juga diperkuat. Hengkel berpikir bahwa dia hanya bertahan dengan pelatihan karena master muda pertama tidak mau berhenti. Namun dia tidak percaya dengan semua hasil ini. Pesona keberuntungannya berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Pada malam hari, di kamarnya, Logan berpikir bahwa setelah mendorong tubuhnya dengan keras dengan latihan, dia akan merangsang kesadaran internalnya dengan meditasi. Oleh karena itu, iterasi tersebut saling bersinergi satu sama lain, dan dia membuat kemajuan yang solid. Dan akhir-akhir ini, dia telah melihat tanda-tanda pergeseran dalam kekuatannya. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan bela dirinya sesuai harapannya, dia dapat melampaui semua monster yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Inti Logan tumbuh. Logan mulai mengatakan beberapa omong kosong, dan inti Logan menjadi inti bintang 2. Logan mengatakan bahwa sekarang dia memiliki dasar-dasar untuk mempelajari teknik rahasia berikutnya dari rahasia pedang, Iron Slash, Killer Iron Slash. Hanya dengan mempertimbangkan kekuatan yang diberikan oleh teknik pertama, dia yakin teknik kedua akan jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Dan jika dia bisa menguasai teknik itu sebelum perang, bahkan seorang ksatria tingkat tinggi pun tidak akan membuatnya takut. Selanjutnya, Kaisalon dan tentara bayaran lainnya memburu sekumpulan goblin. Pasukannya menembak para goblin dan membunuh mereka seketika, dan mengomentari bagaimana hampir tidak ada recoil pada busur panah itu. Dan seorang pria mengatakan bahwa anak panahnya menembus kepala seseorang dan menancap di kepala pria lain di belakangnya. Logan berpikir bahwa kawanan lebih dari 100 monster dimusnahkan dalam waktu kurang dari 10 detik, dan berpikir bahwa kebiasaan lama tentara bayaran dalam menggunakan busur silang dasar telah sedikit rusak, dan mereka jauh lebih cepat dalam mengganti magasin. Dan berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak sia-sia datang untuk berburu sejauh ini ke wilayah itu. Kaisalon bertanya kepada Logan apakah dia puas, dan Logan mengatakan kepadanya bahwa dia cukup puas, dan berkomentar bahwa mereka benar-benar berantakan selama perburuan monster pertama, tetapi mereka menjadi jauh lebih baik. Setelah itu, Kaisalon bertanya kepada Logan mengapa ia melakukan semua persiapan ini, mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar ada tentara bayaran dengan daya tembak sebesar ini, dan bertanya kepada Logan apakah ia berencana untuk membunuh monster di seluruh benua. Namun, Logan tidak sempat menjawab Kaisalon karena seorang penunggang kuda bergegas menyampaikan pesan dari Rick kepada Logan. Tampaknya kemarin Viscount Tesseron menyatakan perang melawan House of Machlean. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.